Karena sudah pukul 19.00, mari kita mulai kegiatannya ya. Untuk teman-teman semua yang rekan-rekannya masih belum join, bisa tolong diingatkan ya, karena memang kita akan mulai dengan tepat waktu pukul 17.00 sekarang ya. Baik teman-teman semua, izinkanlah saya membuka kegiatan kita pada malam hari ini dengan membacakan sebuah pantun.
main di taman, jangan sampai melanggar hukum. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fabian. Di sini saya bertindak sebagai moderator untuk kegiatan malam hari ini. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah join, selamat datang di kegiatan Find Out More yang pertama dengan judul Bongkar Rahasia Peraih Nilai UKM PPD 90++. Untuk informasi bagi teman-teman, kegiatan ini adalah kegiatan pertama dari Hippocampus Medical Course dan akan menjadi awal dari banyak sekali kegiatan yang sudah kami rencanakan ke depannya. Jadi, untuk teman-teman yang ada di sini, jangan lupa terus ikuti kegiatan-kegiatan dari Hippocampus ya. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Membaca doa dipersilakan. Selesai? Langsung saja, saya akan bacakan terlebih dahulu rundown pada kegiatan pada malam hari ini. Untuk rundown-nya sendiri, tadi dari setengah 7 sampai jam 7, kita tunggu untuk peserta untuk join ke dalam Zoom, dan akan dilanjutkan di sesi pembukaan. Lalu selanjutnya akan ada beberapa pembacaan rundown dan juga peraturan yang akan saya bacakan selanjutnya, dan dilanjutkan untuk penyampaian materi inti dari kegiatan kita pada malam hari ini dari Dr. Isna. Dan akan ada sesi tanya jawab. Jadi dipersiapkan aja ya untuk teman-teman yang sudah penasaran banget ingin bertanya kepada narasumber kita, bisa langsung ditanyakan baik itu lewat kolom komentar, kolom chat, ataupun nanti ketika sesi tanya jawabnya langsung. Dan kegiatan malam hari ini akan ditutup dengan penutupan dan foto bersama. Untuk peraturan Hippo Rules kita pada malam hari ini, jadi pertama kami meminta untuk teman-teman semuanya mematikan mic pada saat penyampaian materi agar materi dapat berjalan lebih kondusif. Lalu jika teman-teman memiliki pertanyaan yang sudah tidak bisa teman-teman tahan lagi untuk ditanyakan, mangga silakan bisa langsung diisi aja di kolom chat. Nantinya ketika sesi tanya jawab akan saya bacakan untuk disampaikan kepada pemateri. Lalu teman-teman juga kami minta untuk menyalakan kamera ketika sesi foto nanti ya. Dan jangan lupa untuk mengisi form evaluasi di akhir acara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kegiatan dari Hippocampus dan juga meningkatkan pelayanan kami kepada teman-teman semua supaya ke depannya acara Hippocampus bisa lebih bermanfaat dan berkualitas. Dan sisanya teman-teman tinggal enjoy dan have fun. Lalu jangan lupa, kami juga punya sedikit challenge buat teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang membuat story di Instagram yang semenarik mungkin dan sekreatif mungkin, yang paling kreatif nanti akan kami pilih untuk kami berikan hadiah berupa top up GoPay atau OVO. Untuk nilainya kami rahasiakan ya. Jadi nanti siap-siap saja untuk yang menang langsung kami kirim. Jangan lupa untuk teman-teman yang di private akunnya, tolong dibuka dulu private-nya agar nanti tag untuk Hippocampusnya dapat kami lihat dan dapat kami repost juga di akun kami. Langsung saja ke kurikulum vitae dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama pemateri kita pada malam hari ini adalah Dr. Isna Nisrina Hardani. Jadi Dr. Isna ini adalah orang Banten ya, dan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Saat ini beliau lagi sibuk-sibuknya nih sebenarnya di RSUD, jadi dokter internship di RSUD Banten. Dan beliau juga sekarang sedang mengikuti beberapa organisasi-organisasi lain sebetulnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu di sini. Dan beliau ini juga merupakan lulusan cum laude dari program sarjana dan juga program profesi di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Dan Dr. Isna ini mendapatkan skor UKM PPD 91 pada periode UKM PPD bulan November tahun 2020. Dan skor 91 ini sangat dekat ke skor UKM PPD tertinggi se-Indonesia. Jadi memang sangat luar biasa Dr. Isna ini ya. Langsung saja mungkin kepada Dr. Isna yang akan menyampaikan materi, bisa langsung saja share screen dan dilanjutkan dengan penyampaian materi. Oke, baik. Terima kasih Dr. Fabian. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah dong. Sudah Dr. Isna. Oke,
Suara saya juga sudah jelas ya. Jelas, Oke. jelas, Dr. Krisna. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Hippo Friends, teman-teman sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak dulu nih kepada teman-teman yang sudah bersedia bergabung bersama kami di Zoom pada malam hari ini. Senang sekali rasanya malam ini saya diberikan kesempatan untuk sharing ya, lebih ke sharing ya, sharing pengalaman bagaimana saya dulu menghadapi UKM PPD. Nah, sesuai judulnya nih, bongkar rahasia nilai UKM PPD 90++ ya. Jadi harapannya setelah ini semoga teman-teman bisa terbantu untuk mempersiapkan, untuk prepare UKM PPD-nya dengan sebaik-baik persiapan tentunya. Sehingga nanti bukan hanya sekedar lulus ya teman-teman, tapi juga bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin. Nah, semoga setelah ini nggak ada lagi nih rahasia di antara kita. Oke deh, kita mulai ya. Nah, ini beberapa topik bahasan yang akan kita bahas malam ini ya. Ada 4 topik. Yang pertama tentang seputar UKM PPD, yang kedua prioritas belajar berdasarkan SKDI, kemudian timeline persiapan UKM PPD, nanti akan saya jelaskan step by step-nya. Kemudian nanti yang terakhir akan ada sedikit contoh ya, disertai dengan tips cerdas bagaimana menganalisis soal UKM PPD dengan cepat dan juga tepat gitu. Jadi kita mulai ya. Seputar UKM PPD. Yang pertama, nah ini saya ingin menampilkan data statistik dulu nih teman-teman tentang kelulusan peserta UKM PPD. Diambil dari website resmi Panitia Nasional UKM PPD. Bisa kita lihat nih, dari bulan Agustus ya sampai Mei sebenarnya rata-rata peserta kita tuh antara 4 ribuan ya sebenarnya, jumlahnya 4 ribuan. Tapi di bulan Agustus ini naik hampir 2 kali lipat karena memang di periode Mei 2020 di awal pandemi itu sempat dibatalkan kan UKM PPD-nya. Nah, jadi semuanya numpuk nih di Agustus gitu. Tapi rata-rata sekitar 4 ribuan peserta tiap batch-nya ya UKM PPD. Nah, dari sekitar 4 ribuan ini kita bisa lihat persentase kelulusan. Kita lihat angkanya nih. Yang tidak lulus ternyata ada sekitar 25,5%, 36,4%. Nah, trennya ini ada kenaikan ya teman-teman. Ada sedikit kenaikan gitu. Nah, tapi di Mei kemarin nih, di periode Mei kemarin, alhamdulillah nih ada sedikit penurunan. Nah, di sini kemarin kan baru saja diupdate ya, baru ada pengumuman yang batch Mei 2021. Dan alhamdulillah ternyata yang lulusnya itu meningkat dibanding periode sebelumnya gitu, dan kita harap untuk periode-periode selanjutnya tentu akan terjadi peningkatan angka kelulusan. Ya. Nah, sedikit review dari ujian UKM PPD ini ada 2 jenis ya teman-teman, seperti yang teman-teman tahu. Ada yang untuk ada yang untuk menguji kognitif nih. Uji kognitif ini nama ujiannya MCQ dengan CBT, multiple choice question dengan computer based testing gitu. Yang kedua untuk menguji psikomotor. Psikomotor itu lebih ke skill ya, lebih ke skill. Nah, ujiannya OSCE. Nah, seperti kita tahu semenjak di awal pandemi ini OSCE sebelumnya udah ini ya, apa namanya? ditunda dulu ujiannya karena mengingat kondisi pandemi yang belum kondusif ya. Mungkin sampai kemarin di batch Mei 2021 juga masih belum terlaksana nih OSCE. Mungkin untuk batch-batch selanjutnya masih menunggu pengumuman resmi dari panitia nasionalnya. Gitu. Jadi kita tunggu aja nanti pengumuman resminya apakah OSCE ini akan diadakan lagi atau mungkin masih ditunda gitu ya. Nah, untuk saat ini kita akan lebih membahas ke ujian yang MCQ CBT nih. Di mana sistem MCQ ini sebenarnya dia one best answer ya teman-teman. Jadi kita memilih jawaban yang paling tepat gitu. Jadi bisa jadi di antara ke 5 jawaban itu jawabannya mungkin tidak salah gitu. Mungkin bisa jadi benar, tapi kita pilih yang paling benar gitu. Nah, ini yang menguji ketelitian dan kepekaan teman-teman sekalian untuk menjawab mana nih jawaban yang paling benar gitu. Nah, ini sekarang komposisi soalnya itu 150 soal dengan waktu pengerjaan 200 menit. Nah, sebelum-sebelumnya mungkin sempat 200 soal ya teman-teman. Nah, sekarang udah dipangkas nih jadi 150 soal, tapi waktu pengerjaan
tetap sama 200 menit gitu. Jadi satu soal kira-kira teman-teman diberi waktu sekitar 1,3 menitan gitu deh ya. Dan itu menurut saya mungkin sangat ideal sih seharusnya ya untuk bisa mengerjakan satu soal dalam 1,3 menitan gitu. Nah, ini ada proporsi soal CBT nih. Mungkin angkanya bisa belum tentu persis seperti ini ya di tiap batch itu, tapi kira-kira komposisinya mirip-mirip. Jadi sumber soalnya ini dari sistem organ dan juga yang non sistem. Dan sistem organ ini hampir 80-90% teman-teman menjadi di soal CBT ini gitu. Nah, non sistem ini cuma sekitar 10 atau sampai belasan persenan gitu deh. Nah, kalau misalkan berdasarkan SKDI-nya sendiri, kan kita tahu nih ada SKDI 1, 2, 3, 4. Nah, ini komposisinya tentu akan jauh lebih besar SKDI 3, 4 dibanding SKDI 1, 2 gitu ya. Nah, yang 90% soal yang tentang sistem organ ini diambil acuannya itu dari SKDI dari Konsil Kedokteran Indonesia, dan setahu saya ini yang terakhir tuh masih menggunakan yang tahun 2012. Mungkin teman-teman tahu ada juga kan yang sudah dikeluarkan tahun 2019, tapi setahu saya mungkin belum diresmikan untuk menjadi bahan acuan untuk UKM PPD ini. Nah, adapun 10%-nya ini dibuat oleh organisasi profesi, mencakup materi-materi yang non-sistem, ya, bisa tentang biomedical legal etik, kemudian komunikasi efektif, jaminan kesehatan nasional, pokoknya seperangkat tentang BPJS. BPJS itu, nah itu juga masuk di soal CBT UKM PPD, termasuk juga tentang kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan. Ya. Nah, oke, kita masuk ke materi yang kedua tentang prioritas belajar berdasarkan SKDI. Nah, kita tahu kan berbagai materi di PPD itu sangat-sangat banyak gitu. Jadi kita bagaimana sih memprioritaskannya gitu ya, untuk belajarnya dimulai dari mana dulu nih. Biasanya karena terlalu banyak kita jadi cenderung nge-freeze dan jadi bingung mau mulai belajar dari mana, akhirnya diem gitu kan, akhirnya nggak mau mulai sama sekali. Nah, kita bahas di satu-satu kira-kira apa aja sih yang harus diprioritaskan. Nah, ini kita review sedikit ya. Kan SKDI ada 1, 2, 3A, 3B, 4A, 4B ya. Nah, kalau SKDI 1, nah SKDI ini didasarkan untuk dokter umum ya, untuk dokter umum yang akan berpraktik di vaskes primer gitu. Jadi gimana sih kompetensi teman-teman sebagai dokter umum yang akan berpraktek di vaskes primer itu disesuaikan dengan SKDI ini gitu ya. Nah, SKDI 1 itu cukup sekedar mengenali dan menjelaskan gambaran klinis suatu penyakit gitu. Jadi kita cukup mengenali aja gitu ya, nggak perlu mungkin sampai tahu diagnosis pasti et kausanya itu mungkin nggak perlu sampai ke sana gitu ya. Jadi kita cukup mengenali aja kalau gambaran klinis penyakit ini tuh, oh kemungkinan sistem organ ini yang terkena gitu ya, kemungkinan ini terkait dengan sistem ini gitu. Nah, sehingga kita bisa cari tahu informasi lebih lengkapnya untuk untuk mengetahui penyakit itu, dan ke bagian mana sih kita harus merujuk. Nah, itu ya yang SKDI 1 ini. SKDI 2 udah mulai agak advance sedikit nih. Kita mungkin sudah bisa mendiagnosis ya, sudah bisa mendiagnosis suatu penyakit dan juga tentunya merujuk ke bagian mana sesuai dengan gambaran klinis penyakitnya. Kemudian yang di SKDI 3, kita sudah mendiagnosis, sudah melakukan tata laksana awal, dan tentunya merujuk. Dibedakan 3A, 3B ini dari kegawat daruratannya. Kalau 3A bukan gawat darurat, kalau 3B gawat darurat. Nah, yang keempat, nih yang kompetensi 4A ini kompetensi yang paling akhir ya, yang dicapai pada saat lulus dokter. Jadi teman-teman sudah harus bisa mendiagnosis dan melakukan penata laksanaan sampai tuntas secara mandiri ya, secara mandiri. Nah, kalau yang 4B ini, kalau ini lebih ke kemahiran ya, yang dicapai setelah internship gitu atau pendidikan kedokteran berkelanjutan. Nah, kalau dari daftar penyakit yang ada di SKDI, yang kompetensi tertingginya itu 4A gitu. Karena kan teman-teman setelah UKM PPD ini baru mulai internship ya, baru nih yang tercapai yang 4B itu setelah internship. Kalau misalkan sebelumnya itu tertingginya itu di 4A gitu. Kalau aplikasi ke soal SKDI 1, 2 itu paling sering itu bertanya sebatas sampai diagnosis sebenarnya. Kalau SKDI 3, 4 itu udah mulai tanya tata laksana, tapi di SKDI 3 mungkin kita ditanya tata laksana awal aja, atau tata laksana terapi, tapi nggak sampai dosis gitu. Nah, kalau SKDI 4 itu
karena udah harus tata laksana tuntas dan mandiri, nah biasanya tata laksana tuh pertanyaan itu sampai ke dosis-dosis obat gitu. Itu ditanyakan di SKDI 4A gitu ya. Nah ini kurang lebih gambaran blueprint ujian ya. Blueprint ujian yang ini mungkin saya dapat masih edisi yang ini ya, masih edisi soal yang 200 nih. Totalnya 175 dan 25 nih. Nah, ini masih 200, tapi kurang lebih gambarannya sama ya, komposisi tiap sistemnya. Nah, ini, jadi di UKM PPD ini dibaginya per sistem ya teman-teman, per sistem dan non-sistem gitu. Jadi beda dengan bagian stase ketika koas gitu kan. Nah, di sini sistemnya tuh di sistem apa? Kalau pas koas kan kita masuk stase IPD ya. IPD itu nah kalau di UKM PPD sistemnya ini dipecah-pecah lagi, ada respi, kardio, gastro, ginjal. Nah, ini semuanya kita pelajari waktu stase IPD, anak dan juga bedah gitu. Nah, ini jadi gabungan semuanya. Jadi ininya kita harus familiar dengan pembagian per sistem gitu. Nah, bisa kita lihat juga nih komposisi soalnya, kita lihat mana nih sistem yang kira-kira penyumbang soal terbesar di UKM PPD. Nah, bisa dilihat nih, kalau ini ya reproduksi nih 25 soal. Terus ada, nah lagi, gastro 20 soal. Terus ada saraf 18 soal. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini yang warna merah, nah ini saya tulisin komposisi waktu saya UKM PPD bulan November 2020. Itu soalnya udah 150 kan ya. Nah, kira-kira komposisinya kayak gini, hampir sama. Yang paling besar juga repro nih. Terus ada Indra. Indra tuh karena banyak karena ini terdiri dari THT dan mata gitu. Tapi kurang lebih komposisinya itu mirip-mirip ya. Kita apa namanya, yang sistem mayor itu biasanya memang penyumbang soal terbesar gitu dibanding sistem minor. Oke, nah jadi berdasarkan blueprint ujian tadi kita ada gambaran nih kira-kira materi apa aja sih yang harus kita prioritasin gitu ya untuk kita kuasai dalam waktu yang terbatas, dalam waktu yang singkat kita bisa apa namanya menguasai materi dan bisa mendapatkan hasil sesuai dengan target kita gitu. Nah, jadi kalau misalkan boleh saya rekomendasikan ya teman-teman, nah di sebelah kiri ini adalah yang didahulukan untuk dikuasai dibanding yang sebelah kanan. Jadi SKDI 4A pastikan teman-teman udah kuasai dari sekarang. Terus yang sistem-sistem mayor tadi yang saya katakan itu penyumbang soal terbesar kayak repro ya. Repro tuh termasuk di dalamnya stase objin, terus juga materi infeksi menular seksual tuh ya yang waktu kita pelajari di stase kulit itu masuknya ke sistem reproduksi dan itu termasuk sistem mayor gitu. Atau sistem yang paling tidak dikuasai saat ini yang sama sekali mungkin teman-teman waktu koasnya aduh kayaknya blank banget gitu atau mungkin hanya nempel 50% materinya gitu selama koas. Nah, itu mungkin bisa direview dari sekarang nih yang paling tidak dikuasainya dulu. Terus materi-materi yang sifatnya konsep dibanding hafalan, saya lebih rekomendasikan untuk diprioritaskan kita bahas kita kuasai saat ini gitu. Nah, dibanding yang sebelah sini. Nah, SKDI 1 mungkin nanti bisa kita kejar menjelang UKM PPD ya, karena SKDI 1 saya tadi katakan cukup hanya sekedar sampai diagnosis aja gitu. Terus sistem-sistem minor atau sistem yang paling dikuasai dan materi-materi yang sifatnya hafalan gitu, itu bisa dikejar gitu. Jadi kalau ibaratnya kita lagi naik mobil gitu ya, ini kalau misalkan kita pelajari sistem yang tidak dikuasai atau mempelajari materi yang sifatnya konsep, itu pasti kita kecepatannya akan lebih lambat ya dalam belajar gitu. Bisa mungkin hanya 20 atau 30 km per jam gitu ya, anggap aja. Sedangkan kalau misalkan sistem yang udah dikuasain dan kita tinggal review-review lagi materi yang hafalan, ya kita bisa kejar gitu sampai ngegas gitu sampai 100 km per jam gitu. Jadi mendekati garis finish ya lebih baik kita kita kejar, kita gasnya itu mendekati garis finish aja gitu dibandingkan nanti yang sistem-sistem yang paling tidak dikuasai dan materi konsep itu kita akhirkan gitu. Jadi nantinya takut malah panik gitu karena belum kita kuasai sistem-sistem itu gitu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga nih.
timeline persiapan UKM PPD. Kita akan bahas step by step-nya ya. Oke, aku rekomendasikan kita memulai start akan aku akan mempersiapkan UKM PPD, itu idealnya menurutku minimal ya 4 bulan lah, hamin 4 bulan gitu. At least udah bisa menentukan apa aja sih di 4 bulan menuju UKM PPD itu. Nah, yang pertama menentukan target ya, menentukan target. Kenapa nih target itu penting banget? Karena target itu jadi acuan kita untuk belajar gitu. Jadi udah cukup belum ya belajar kita hari ini? Coba lihat lagi ke target. Masih jauh nggak sama target? Nah, gitu kurang lebih ya. Jadi target itu jadi acuan kita seberapa cukup kita merasa belajar kita tuh udah cukup atau belum gitu hari itu gitu ya. Nah, kalau target itu lebih baiknya bisa, harus terukur ya teman-teman target tuh. Jadi ya target ada yang kuantitatif yang target angka gitu ya. Angka dan target yang kualitatif ya, sifatnya ya kita berpikir ke depan gitu. Kita harus punya target jangka panjang juga gitu ya, bukan cuma lulus dengan nilai sekian aja gitu, tapi tujuan akhir kita jelas kan, menjadi dokter yang kompeten dan profesional gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan, nggak bisa naif juga kita. Buat kita bisa jadi dokter ya kita harus lulus gitu. Dan harus lulus itu tentu ada batasan nilai minimalnya gitu. Nah, ini teman-teman tentukan dari sekarang nih, dari 4 bulan menuju UKM PPD inilah gitu ya. Teman-teman nanti itu UKM PPD mau sekedar lulus aja, atau nilai yang standar-standar aja, atau mungkin nilai yang memuaskan gitu menurut teman-teman. Gitu, tentukan dari sekarang. Nah, untuk nilai kelulusan ini kemarin tuh sempat ada perubahan ya dari panitia nasional tuh katanya dikatakan batasannya dari 66 itu diubah sekarang jadi 60 gitu. Nah, tapi saya belum tahu nih untuk batch selanjutnya apakah masih 60 atau kembali lagi ke 66 gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan dari 150 soal untuk bisa mencapai angka ini, teman-teman minimal harus menjawab 90 dari 150 soal dengan benar gitu ya. Jadi batas toleransi salahnya cuma sekitar 60 ya, 60 soal. Oke, sebenarnya banyak sih ya, 60 soal itu harusnya sih tercapai gitu ya. Nah, kalau nilai batasnya ternyata 66, 99, terus kalau nilainya 80 harus menjawab 120, nilainya di atas 90 harus menjawab di atas 135. Berarti toleransi salahnya harus kurang dari 15 soal aja gitu ya, kalau mau dapat nilai di atas 90 gitu. Dan menurut saya ini sebenarnya hal yang sangat mungkin untuk diusahakan ya teman-teman untuk dapat nilai yang memuaskan ini, misalkan kitanya persiapan dengan baik. Salah satunya mengikuti kegiatan ini juga menurut saya itu merupakan itikat baik teman-teman ya untuk mempersiapkan UKM PPD dengan baik gitu. Nah, yang kedua, di 4 bulan menuju UKM PPD ini, teman-teman bisa ngapain lagi sih? Nah, kita nih kumpulin referensi belajar dan bank soal. Karena kan ibaratnya kita mau perang ya, gimana mau perang kalau misalkan kita belum nyiapin bekal-bekalnya gitu. Nah, referensi belajar dan bank soal ini adalah salah satu tools-nya gitu kan untuk kita berperang untuk menghadapi soal-soal UKM PPD. Nah, tadi lihat lagi kalau misalkan untuk mengumpulkan referensi belajar, kita harus tahu kisi-kisi kan. Nah, seperti yang tadi sudah saya tampilkan, blueprint ujiannya itu ada sistem dan non-sistem. Nah, jadi teman-teman, saya sarankan sih punya semacam Google Drive ya, atau mungkin kalau misalkan males membuat Google Drive, ya mungkin folder di laptop aja deh gitu. Minimal harus sistematis dan rapi gitu per sistemnya gitu. Teman-teman punya referensi belajar dari masing-masing sumber belajar ini. Nah, ini yang saya tahu, biasanya menjadi referensi di UKM PPD. Nah, ini kalau misalkan teman-teman tahu ada buku warna biru nih, ini namanya Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Vaskes Primer. Ini sesuai dengan Permenkes nomor 514 tahun 2015 gitu. Jadi ini isinya semua review singkat ya, semua penyakit terutama penyakit SKDI 4A gitu. Yang apa aja sih yang bisa kita lakukan di Vaskes Primer sebagai dokter umum gitu. Nah, itu di PPK ini udah lengkap.
Terus sebagai tambahan mungkin teman-teman bisa mengumpulkan konsensus nasional dari organisasi-organisasi profesi ya, ada Perkeni, Perdoski, IDAI dan lain-lain sebagainya. Itu banyak ya, tiap organisasi itu mengeluarkan guideline tersendiri gitu. Tapi kita biasanya fokus di nasional ya teman-teman, karena biasanya kan beda ini ya, kalau misalkan beda kondisi, kalau misalkan kita menggunakan sumber-sumber luar negeri, mungkin kita udah terbiasa membaca textbook mungkin ya dulu dari zaman esket. Nah sekarang sebisa mungkin belajar di UKM PPD itu senasionalis mungkin teman-teman gitu. Jadi kita melihat kondisi di Indonesia tuh dipakainya apa sih gitu ya. Nah tapi nggak menutup kemungkinan juga ada juga kok guideline internasional yang emang dimanapun di negara manapun guideline-nya itu gitu. Nah ini terutama untuk guideline-guideline ACLS atau ATLS gitu ya. ACLS itu dari guideline yang cardiac arrest, terus bradiarrhythmia, terus tachyarrhythmia. Nah itu saya kira di seluruh negeri, di seluruh belahan dunia manapun pakainya guideline yang sama, guideline itu gitu ya. Nah ini guideline-guideline penting ini yang harus teman-teman kumpulkan gitu bisa dari sekarang. Kalau non sistemnya macam-macam. Ada kalau etik ya mungkin teman-teman kalau iseng ya sesekali baca boleh baca kode etik kedokteran Indonesia tahun 2012. Terus tentang JKN, tentang BPJS gitu-gitu ya. Atau tentang epidemiologi, metodologi penelitian dan statistik, dan juga tentang forensik. Nah, saya kira untuk yang metodologi penelitian dan forensik ini sebenarnya tidak ada sumber khusus ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa pakai sumber yang sudah biasa digunakan ketika dulu belajar di zaman esket mungkin atau di waktu di tes forensik gitu. Karena saya kira kedua materi ini bukan materi yang bukan yang ada update terus tiap tahun gitu. Jadi kira-kira yang mungkin materinya akan mirip-mirip dan sama gitu konsepnya. Nah, di sini juga harus teman-teman pastikan nih materinya up to date, karena kan biasanya ilmu kedokteran itu terus berkembang ya, apalagi nih guideline-guideline semacam ACLS, ATLS, nah itu biasanya tuh tiap tahun ada aja gitu perubahannya, gitu. Jadi teman-teman harus perhatiin lagi kira-kira mana sih yang terbaru, yang paling yang digunakan terbaru saat ini gitu. Nah, di sini juga teman-teman udah mulai pastiin nih kita tuh belajarnya mau pakai catatan sendiri atau catatan orang lain. Kalau misalkan teman-teman tipenya yang harus merangkum sendiri, ya berarti di 4 bulan menuju PPD ini harus udah mulai dipikirkan untuk membuat rangkuman materi sendiri gitu. Atau kalau misalkan teman-teman ngerasa give up apabila harus merangkum sendiri dan menggunakan catatan orang lain, ya boleh-boleh aja asalkan ya orang itu bersedia gitu ya, atau harus minta izin dulu ya harusnya gitu kan kalau misalkan mau pakai catatan orang lain gitu. Dan yang pasti ini juga kan harus harus dipersiapkan ya, harus dikumpulkan gitu kalau misalkan mau pakai catatan orang lain pun gitu, sebisa mungkin catatan yang menurut teman-teman paling enak gitu dibacanya. Tuh, nah terus yang ketiga, teman-teman bisa memulai untuk membuat kelompok belajar. Membuat kelompok belajar ya. Karena sekali lagi kita itu dokter ya, kita itu biasanya tuh nggak akan bisa lulus tanpa bantuan kolega kita, tanpa bantuan teman sejauh kita. Kita nggak bisa lulus sendirian gitu. Kita harus bersama-sama lulusnya gitu. Nah, maka dari itu kita harus berinisiatif untuk membuat kelompok belajar, karena biasanya kalau ada orang lain kita bisa lebih termotivasi kan untuk belajar gitu. Jadi nggak males-malesan gitu kalau misalkan sendirian. Ada yang bisa mengajak untuk mulai belajar gitu. Nah, kalau pengalamanku sendiri kemarin tuh aku buat kurang lebih ada 2 metode ya untuk kelompok belajar, dan masing-masing tuh menurutku maksimal 10 orang itu udah cukup, udah sangat cukup gitu. Jadi mungkin kalau misalkan lebih dari 10 orang jatuhnya jadi nggak efektif gitu. Nah, 10 orang ini udah sangat cukup. Dan untuk perbedaan di metode 1 dan metode 2 ini sebenarnya kalau metode 1 itu kita pakainya diskusi online gitu, pakai Zoom kayak gini, semacam gini. Kalau metode 2 itu cukup pembahasan dan diskusi lewat grup chat aja gitu. Nah, kira-kira dari 10 orang ini
nanti tiap orang itu akan mengerjakan beberapa paket soal dan pembahasannya tentunya. Jadi nanti di setiap hari ya harusnya itu kita meluangkan waktu, mengalokasikan waktu untuk presentasi dan diskusi online lewat Zoom gitu. Jadi satu orang itu akan presentasi tentang misalkan dia mengerjakan nomor 1 sampai 50. Nah, dia akan presentasi soal ini, jawabannya ini, kenapanya gitu ya, sambil dibahas gitu. Dan 9 orang lainnya itu bisa menyimak gitu ya. Dan mungkin kalau misalkan ada yang menurut dia nggak sesuai atau nggak setuju, bisa disampaikan gitu kenapa-kenapanya gitu. Jadi kan kalau ada teman itu enak ya untuk diskusinya gitu. Bedanya kalau di metode 2 ini ya mungkin hanya lewat grup chat aja gitu ya. Kalau misalkan yang di metode 2 ini, kemarin tuh saya coba sistem one day one question gitu. Jadi tiap harinya satu orang itu mengirim satu soal gitu ke grup, dilempar ke grup dan teman-teman yang lainnya menjawab kira-kira jawabannya apa. Nah, terus nanti di akhir hari itu teman yang memberikan soal itu membahas dan memberikan materi tambahan terkait dengan soal itu gitu. Jadi kita bisa baca di grup lain gitu ya. Nah, bebas sebenarnya ini tuh hanya masalah apa ya, tipe belajar aja gitu. Jadi ini disclaimer aja ya. Ini disclaimer ini kan sangat personalized gitu ya. Teman-teman mungkin bisa bisa ada metode lain yang teman-teman biasa untuk belajar sebelumnya gitu, nggak apa-apa gitu. Ini kan hanya sekedar referensi nih. Gitu ya. Nah, terus di 3 bulan menuju PPD. Nah, kita ngapain aja sih 3 bulan menuju PPD? Jelas kita harus belajar mandiri. Karena tadi kan udah tuh belajar berkelompoknya, sekarang tetap harus ada belajar mandirinya. Nah, prinsipnya kalau belajar mandiri ini tentu teman-teman harus mengenali diri teman-teman sendiri. Itu karena kan tipe belajar masing-masing orang beda ya. Nah, ini ada sedikit rumus atau pattern kali ya yang bisa teman-teman gunakan untuk gimana sih belajar yang baik itu gitu kan. Nah, ini silahkan jawab beberapa pertanyaan ini dari 3J nih. Jam, jumlah, jenis. Ini udah kayak ini ya, edukasi diet yang pasien diabetes mellitus ya. Ada jam, jumlah, jenis gitu. Nah, kalau jam, kira-kira jam berapa sih waktu idealmu untuk belajar gitu? Apakah pagi ataukah siang, sore, malam gitu. Nah, itu teman-teman sendiri yang tahu kira-kira waktu yang paling fokus untuk teman-teman bisa belajar itu kapan sih gitu. Tapi jam berapapun itu sebenarnya saya sendiri sih nggak menyarankan ya teman-teman untuk belajar begadang gitu. Jadi mungkin di atas jam 12 sampai subuh gitu, terus nanti setelah subuh terbalik gitu waktunya, setelah subuh jadi waktu tidur teman-teman. Nah, itu sebenarnya itu kan nggak baik juga ya. Kita tahu sendiri kan kalau misalkan emang tubuh kita tuh punya jam biologisnya sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin sesuaikan dengan jam biologis natural kita gitu. Jadi malam itu waktunya tidur gitu, pagi waktunya beraktivitas. Gitu ya. Kalau jumlah itu menentukan porsi sebenarnya. Berapa lama sih teman-teman itu bisa bertahan fokus dalam menjawab soal gitu. Apakah sekali belajar itu harus sampai satu paket selesai 150 soal gitu dengan pembahasannya? Atau nggak kuat 150, cukup 100 deh atau 50. Nah, itu teman-teman sendiri yang akan tahu ya berapa lama bertahannya gitu untuk fokus. Nah, terus yang ketiga itu yang ketiga itu jenis. Nah, teman-teman tuh jenis orang yang kayak gimana sih dalam belajar gitu? Apakah audio yang suka mendengar materi atau visual yang melihat gitu kan? Atau campuran keduanya audio visual gitu. Suka melihat video bergerak, bergambar dan juga ada suaranya. Nah, itu teman-teman sendiri yang tahu. Itu kira-kira lebih masuk materi itu melalui cara apa gitu untuk belajar. Ya. Nah, terus di 3 bulan menuju PPD ini, teman-teman bisa ngapain lagi sih? Bisa ikuti kelas-kelas dan try out online gitu ya. Kan udah banyak nih sekarang berseliweran ya di sosmed gitu.
yang menawarkan kelas-kelas dan juga tryout online. Nggak apa-apa, cobain aja semua satu-satu. Meskipun yang free class atau trial class gitu-gitu, cobain aja gitu, biar teman-teman bisa tahu kan, kira-kira mana nih gitu kan yang cocok. Nah, itu tuh ketika selama kelas-kelas online itu, teman-teman juga nanti sekalian kan bisa review materi per sistem, terus sekalian juga bisa membahas soal. Kemudian kalau misalkan dirasa mahal mungkin atau tidak sesuai dengan budget, nah itu kan bisa dikembalikan lagi ya ke kemampuan tiap individu gitu ya untuk mengikuti kelas-kelas dan tryout online itu gitu. Tapi jangan lupa di setiap tryout gitu kan atau tiap mengikuti kelas online, teman-teman juga harus kembali lagi ke target yang tadi, pasang target. Bukan hanya soal nilai, tapi juga kecepatan. Bisa nggak mengerjakan soal 150 itu di bawah 200 menit, seperti waktu pengerjaan soal UPN-PPD di hari H gitu. Jadi nanti di tiap kelas dan tryout itu akan terus latihan seperti itu supaya nilainya tercapai, kecepatannya juga makin cepat gitu. Nah, terus yang ketiga, nah ini bisa biasanya nih menuju UKM-PPD itu biasanya suka banyak distraksi ya teman-teman. Distraksi itu bisa dari macam-macam, tapi paling banyak itu paling sering distraksi dari sosial media biasanya. Instagram tuh yang mungkin tidak ngerasanya nge-scroll-scroll Insta story itu kayaknya bentar tuh ya 15 detik, tapi bisa sampai sejam gitu, nggak kerasa kita cuma ngeliatin Insta story teman-teman kita doang gitu, atau scrolling timeline lah, dan lain sebagainya gitu. Apalagi TikTok ya, zaman sekarang tuh banyak ya distraksinya gitu. Atau di YouTube mungkin teman-teman terdistraksi gitu dengan sosial media. Nah, itu bisa dari sekarang mungkin dialihkan gitu tuh, distraksi-distraksi itu tuh diminimalisasi, bukannya dihilangkan 100% ya. Mungkin belum bisa gitu ya kalau misalkan sampai harus menguninstall Instagram atau YouTube itu di tahap ekstrim gitu. Tapi ya itu preferensi individu aja sih sebenarnya. Tapi bisa kita minimalisasi distraksi itu gitu. Di Instagram sekarang udah banyak kan akun-akun edukasi, termasuk Hipokampus ini juga nih. Hipokampus juga kan tiap minggu ada tuh kan let's review, kita review materi-materi UKM PPD, kita ada go quiz juga, kita kasih soal, terus nanti ada pembahasannya di tiap minggu. Nah, jadi sekalian main sosial media, sekalian belajar juga gitu. Jadi bisa dapat dua-duanya gitu. Atau misalkan teman-teman buka YouTube gitu. Nah, sekarang kan banyak ya webinar-webinar yang up to date gitu, yang ditampilkan di YouTube juga gitu. Jadi bisa sekalian oke deh gitu, sekalian review materi buat UKM PPD sambil main sosial media gitu ya. Nah, terus 2 bulan menuju UKM PPD. 2 bulan menuju UKM PPD, kita bisa ngapain aja? Yang pertama, kita buat checklist daftar penyakit di SPDI nih. Nah, tadi kan sesuai SPDI ya, SPDI 4A, 3B, 3A, 21. Nah, kurang lebih ini jumlah penyakitnya ya. Bisa dilihat, jangan terlalu takut dengan angka segini sih sebenarnya. Karena mungkin nggak akan semua juga sempat kita pelajari secara mendalam gitu ya, tapi at least itu untuk SKDI 1-2 yang tadi saya katakan, itu kan biasanya cuma ditanya diagnosis ya, dan ditanya diagnosis itu paling sering adalah pasti ada kata keyword atau vignette yang patognomonik gitu. Nah, jadi sebenarnya yang nggak harus sampai sedalam itu kita pelajari SKDI 1-2 gitu. Dia tadi kembali lagi sesuai prioritas itu. Nah, jadi kita buat checklist daftar penyakit ini. Kalau kita udah merasa menguasai satu penyakit, checklist. Penyakit kedua, checklist. Penyakit ketiga, checklist gitu ya, kurang lebih. Nah, kita juga harus kenali kelompok materi tiap sistem di SKDI. Nah, jadi kalau teman-teman nanti lihat di SKDI, itu kan ada listnya ya. List tiap sistem tuh. Nanti tiap sistem ada kelompok materinya lagi. Kelompok materinya itu kayak misalkan di sistem integumen gitu. Nah, akan ada kelompok materi infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi jamur. Nah, dari situ kita kalau udah mengenali kelompok materi itu, kita bisa di sistem ini di sistem integumen bagian infeksi virus ada banyak diferensial diagnosis penyakit A, B, C, D, E gitu. Nah, jadi kita bisa udah mulai di kepala tuh udah ada peta konsep penyakit apa aja sih yang harus kita kuasai gitu ya. Nah, terus di 2 bulan menuju UKM PPD ini, kita juga selain terfokus
UKM PPD oriented gitu ya, kita juga ya harus mulai mempersiapkan nih, karena kan sebelum UKM PPD biasanya ada ujian sebelum itu ya, ada ujian yang harus dihadapi. Kalau di Unpad dulu kan ada istilahnya ujian kompre ya, ujian kompre itu yang ada semacam satu gerbang yang harus dilalui sebelum UKM PPD gitu. Jadi setelah lulus kompre baru boleh ikut UKM PPD. Gitu. Mungkin di univ lain berbeda lagi apa namanya bahasanya atau istilahnya mungkin beda gitu ya. Tapi kurang lebih kayaknya pasti ada deh ujian akhir koas yang sebelum UKM PPD. Nah, itu juga kita mulai persiapin dari sekarang. Jangan cuma UKM PPD oriented aja. Nah, terus nanti juga di 1 bulan UKM PPD itu biasanya ada TOIP. IP itu ada semacam tryout gitu di apa dilaksanainnya sama IP, Asosiasi Institut Pendidikan Kedokteran Indonesia ya kayaknya. Nah, ini tuh si TOIP itu biasanya apa namanya kebijakan di tiap FK itu beda-beda gitu. Ada yang mungkin mewajibkan untuk ikut, ada yang enggak gitu, ada yang cuma pilihan gitu. Itu beda-beda tiap universitas gitu. Nah, jadi teman-teman harus kenali lagi jenis-jenis soal tiap ujian itu gitu. Karena kan beda ya tipenya. Biasanya soal TOIP itu cenderung relatif lebih susah dibanding UKM PPD gitu. Jadi sebenarnya kita belajar materi itu bisa sama, tapi kalau ke soal itu tipe soal dan tingkat kesulitannya itu bisa berbeda gitu. Makanya kita harus mengenali jenis-jenis soal di tiap ujian gitu ya. Nah, 1 bulan menuju UKM PPD. Nah, ini biasanya TOIP itu diselenggarakannya H-1 bulan biasanya. Nah, tadi yang saya katakan ya, kebijakan itu bisa berbeda tiap univ. Ada yang mewajibkan, ada yang hanya pilihan gitu. Tapi kurang lebih tingkat kesulitannya itu relatif lebih tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman udah lulus di TOIP, ya kira-kira ada gambaran lah kemungkinan untuk lulus UKM PPD itu semakin meningkat gitu ya, pasti tinggi gitu kemungkinannya. Karena lulus TOIP itu susah gitu ya. Nah, terus kita kembali lagi untuk apa namanya UKM PPD oriented nih. Kita membahas UKM PPD lagi, kita bisa ngapain di 1 bulan menuju UKM PPD. Tentu kita mulai fokus latihan soal di 1 bulan ini, 1 bulan menuju UKM PPD ini. Saya sarankan sih sebenarnya soal itu lebih diperbanyak dibanding review materi gitu. Nah, minimal banget nih harusnya setiap tryout itu di 1 bulan tuh ya at least udah bisa mencapai nilai batas lulus. Nilai batas lulus entah 60 atau 66 itu pokoknya minimal bisa mencapai nilai batas lulus itu. Nah, kalau belum tercapai, coba deteksi masalah lagi deh. Kira-kira apa sih masalahnya dalam belajar? Kira-kira sistem apa sih yang belum saya kuasain gitu. Nah, dan tentunya cari solusinya. Ya. Nah, terus mulai mendekati nih 2 minggu menuju UKM PPD. 2 minggu menuju UKM PPD, tadi yang saya bilang, nah kita udah mulai, boleh deh kita recall materi hafalan ya. Materi hafalan tuh banyak kan, yang dosis-dosis obat itu terutama yang sistem integumen ya, karena yang penyakit SKDI 4A-nya itu ada 45 penyakit di integumen aja gitu, dan itu sangat banyak dosisnya gitu. Mungkin di situ di 2 minggu itu kita bisa mulai recall materi-materi yang sifatnya hafalan tadi. Nah, kuasai itu penyakit SKDI 4A dari A sampai Z, nah, dosis-dosis obat. Dan juga mungkin teman-teman yang tipenya suka menghafal dengan jembatan keledai, boleh gitu dicari-cari ini jembatan keledainya apa ya yang kira-kira kita bisa nempel gitu dengan materi itu gitu. Di 2 minggu menuju UKM PPD ini juga saya sangat rekomendasikan untuk fokus tryout gitu. Teman-teman boleh ikutan tryout dimanapun gitu. Boleh kita dengan tryout gitu melihat kemampuan kita kan ya dengan waktu yang udah disetting seperti hari H gitu, 200 menit gitu. Jadi sebisa mungkin kita waktu pengerjaannya itu udah bisa ideal gitu kan, udah bisa mencapai target di bawah 200 menit dan nilai juga harusnya sih kita sekarang di 2 minggu menuju UKMPD itu nilai teratas kita udah mendekati target awal kita yang udah kita kita tentukan di awal tadi ya. Mungkin kalau misalkan targetnya tadi 90, ya mungkin nilainya udah deket-deket situlah 80 ke atas gitu ya. Nah, terus 1 minggu menuju UKM PPD. Kita lengkapin lagi checklist daftar penyakit yang tadi kita buat tuh yang di SKDI. Kira-kira apalagi sih yang belum kita sempat review materinya gitu ya. Nah, jangan sampai ada yang dikorbankan gitu, jangan sampai ada yang dilepas gitu materinya, karena ya sayang kan ya, meskipun sesedikit apapun tadi jumlah soal
dia di UKM PPD, tapi tetap aja itu akan membantu menyumbang kita gitu kan untuk nilai UKM PPD-nya gitu. Jadi jangan sampai karena teman-teman nggak suka gitu sama materi non sistem, jadi teman-teman lepas gitu, teman-teman skip gitu materinya. Nah, jangan kayak gitu ya, gitu. Di 1 minggu UKM PPD ini juga masih sama, harus tetap terus fokus di tryout gitu. Waktu pengerjaannya harus di bawah 200 menit dan target nilai awal harusnya udah tercapai nih di 1 minggu UKM PPD tadi. Gitu. Kalau tadi nilai targetinnya 90 gitu ya, harusnya sih udah tercapai gitu 90 atau ya mendekati lah 888, 89 boleh gitu ya. Nah, H-1 UKM PPD-nya, besok UKM PPD hari ini kita stop belajar kalau bisa ya. Jadi biar tenang gitu pikirannya, biar nggak panik, istirahatnya cukup gitu, jangan sampai begadang H-1 UKM PPD, nanti pas hari H kita nggak fit, malah nambah masalah baru kan, kita udah persiapannya 4 bulan, tapi ternyata pas hari H kita sakit, kan nauzubillah gitu ya. Jadi pastikan istirahat cukup, perbanyak ibadah tentunya, dan minta doa orang tua, karena banyak faktor ya yang mempengaruhi kelulusan kita di UKM PPD gitu ya. Termasuk salah satunya doa orang tua gitu, yang sangat mustajab tentunya. Oke deh, kita masuk ke tips cerdas analisis soal UKM PPD ya teman-teman. Oke, kurang lebih di sini ada 5 soal nih. Nah, tips yang pertama, oke, kita bisa lihat, Oke. Nah, di sini tipsnya adalah tentang urutan teman-teman membaca soal UKM PPD gitu. Jadi pertama yang dibaca tuh apa sih? Pertama ini, baca pertanyaan. Ini satu, baca pertanyaan. Yang kedua, screening opsi jawaban. Yang ketiga, tentukan kira-kira ini sistem apa ya gitu. Yang keempat, baca skenario. Yang kelima, kalau udah teman-teman tahu, langsung bisa menemukan jawaban benar, langsung pilih aja jawaban benar gitu. Tapi kalau ternyata ragu, ya kita nggak harus tahu jawaban benar, tapi kita bisa eksklusi jawaban yang salah. Gitu ya. Terus yang ketujuh, kalau masih ragu, pilih jawaban sementara yang paling tepat aja gitu. Pilih dulu aja, jangan sampai dikosongin gitu. Dan habis itu boleh klik ragu-ragu gitu. Nanti di UKM PPD itu ada fitur apa namanya, klik ragu-ragu gitu. Jadi jangan sampai satu soal karena udah blank nggak tahu apa-apa gitu, jadi dilewat aja, dikosongin. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Biar nanti setelah waktu selesai ada sisa waktu, nah kita bisa cek and recheck lagi tuh ke soal nomor 1 gitu. Nah, oke, kita lihat nih, kita aplikasikan ke soal ya. Urutan pertama, kita baca pertanyaan dulu. Apakah diagnosis pasien tersebut? Oke, berarti ini ditanya diagnosis ya. Pertanyaannya diagnosis. Ini ternyata soal UKM PPD Mei 2021 nih yang baru aja kemarin keluar. Nah, kita lihat sekilas screening opsi jawabannya. Abortion, abortus, 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 abortus. Oh, oke, berarti ini tentang obgyn ya. Obgyn. Berarti ini sistem reproduksi kan? Sistem reproduksi. Oke, kita naik ke atas. Kita baca soalnya satu-satu. Seorang ibu G1P0A0. Ibunya primi gravida. Primi. Aduh, banget ya. Primi, 32 tahun nih. Datang melakukan pemeriksaan kehamilan, mau ANC ibunya. Dari anamnesis didapatkan usia kehamilan pasien saat ini 16 minggu. 16 minggu ya. Berarti masih trimester 2 ya. Terus hasil USG menunjukkan usia kehamilan 12 minggu. Wah, kenapa nih? Katanya usia kehamilannya 16 minggu, tapi kenapa USG-nya lebih kecil ya, 12 minggu gitu. Nah, dari pemeriksaan didapatkan OUE, osteum uteri externumnya tertutup. Tidak ditemukan adanya denyut jantung janin. Wah, ini udah langsung panik nih kita biasanya harusnya. Nggak ada di JJ-nya, kenapa nih gitu kan. Nah, terus keluhan nyeri perut dan keluar darah atau jaringan dari jalan lahir disangkal. Berarti ini nggak ada nyeri perut, keluar darah, atau jaringan di jalan lahir, itu nggak ada. Oke, kita bisa analisis satu-satu dari sini. Tadi usianya 16 minggu, tapi USG-nya 12 minggu. Berarti hasil USG-nya itu lebih kecil ya dibanding usia kehamilan dari HPHT-nya. Nah, kalau
in real life-nya mungkin kita bisa ini ya, bisa cross check ulang gitu ke ibunya, apakah mungkin HPHT-nya salah gitu, ibunya salah ingat HPHT-nya atau gimana. Tapi kalau di soal UKMPPD ya kita anggap aja itu benar, usia kehamilannya 16 minggu. Tapi kan hasil USG-nya ternyata 12 minggu ya. Nah, itu berarti ini adalah satu masalah. Masalah satu adalah usia janin itu lebih kecil dari yang seharusnya. Oke, terus yang masalah kedua nggak ada DJJ. Nah, nggak ada DJJ berarti kemungkinan janinnya udah ini kan, udah tidak viable gitu, udah meninggal istilahnya di dalam rahim gitu. Jadi ya udah nggak berkembang lagi. Kemungkinan dia di 12 minggu itu stuck, udah nggak berkembang lagi gitu. Nah, kita bisa dari sini aja udah bisa kita ini ya, udah bisa kita kira-kira, oh kemungkinan bayinya itu masih ada di dalam rahim. Karena kan nggak ada tuh keluar darah atau jaringan. Kemungkinan masih dalam rahim tapi udah mati bayinya, itunya janinnya gitu. Jadi kemungkinan jawabannya ini yang A, missed abortion gitu ya. Ini kalau teman-teman udah tahu jawabannya langsung aja pilih A. Tapi kalau teman-teman masih ragu nih gitu atau mau memastikan lagi, ya boleh eksklusi satu-satu. Kalau abortus incomplete itu, nah ini ada sedikit hipotips ya. Mungkin teman-teman yang udah lihat Q&A dan posting pembahasan soal dari Dr. Agus kemarin, nah itu ada hipotipsnya nih. Kalau incomplete itu kan ada N-nya ya, ada N, incipient N, complete itu M, imminent itu M. Nah, kalau teman-teman baca huruf N, itu kan bibirnya terbuka ya. Bibirnya terbuka. Berarti dia cervix terbuka gitu ya, atau OUE-nya terbuka. OUE terbuka. Kalau baca huruf M, M itu kan berarti bibirnya nutup ya. Bibir tertutup. Berarti dia OUE-nya tertutup gitu. Jadi ini sedikit hipotesis nih. Jadi kalau incomplete itu berarti OUE-nya terbuka, sedangkan di soal kan OUE-nya tertutup ya. Berarti ini salah. Terus kalau abortus complete oke dia OUE-nya tertutup benar. Tapi kalau komplit ya otomatis bayinya harusnya udah keluar ya si jaringannya gitu. Harusnya ada keluhan keluar jaringan gitu dari jalan lahir. Nah, tapi ini nggak ada, salah. Kalau imminence, oke dia tertutup. Tapi kalau imminence namanya kan baru ancaman ya. Berarti abortusnya sebenarnya belum benar-benar terjadi. Jadi sebenarnya ya harusnya janinnya berkembang aja, janinnya viable gitu. Jadi ya imminent salah. Abortus incipient, in berarti dia harusnya OO-nya terbuka, sedangkan di soal tertutup, berarti ini salah. Oke, berarti kita bisa yakin kalau jawabannya ini A. Tuh. Itu tips satu ya. Nah, tips yang kedua. Nah, kita sekilas aja baca soal, ngelihat soal ini panjang banget ya gitu. Biasanya dia membuat kita frustasi duluan gitu, tapi jangan takut dulu gitu. Kita tips yang kedua, ubah skenario anamnesis yang panjang menjadi timeline singkat sesuai onset. Nah, ini biasanya itu bermanfaat untuk soal-soal psikiatri yang sangat diagnosisnya itu sangat ditentukan oleh onset gitu. Jadi waktu sangat ditentukan oleh waktu gitu. Beda waktunya aja beda diagnosis gitu. Nah, ini contoh soal UKMPPD aku kemarin ya, UKMPPD November 2020 nih. Nah, kita buat timeline dulu. Ya, kita aplikasikan tadi gimana cara membaca soal pertama. Kita baca ini dulu. Apakah diagnosis pasien tersebut? Oke, berarti ditanya diagnosis lagi. Screening soalnya, opsi jawabannya. Skizoafektif, skizo, bipolar. Oke, berarti ini sistem psikiatri atau jiwa. Nah, terus baru deh kita masuk ke soalnya. Nyonya A 32 tahun, gaduh gelisah, PGD. Berteriak-teriak, berkata ada hantu yang mengikuti dan mengganggunya. Wah, udah mulai ini nih, ngaco ya dia, berteriak-teriak, berkata ada hantu yang mengikuti, udah deh, kita curiga psikotik deh pasti. Kayak dia udah nggak bisa membedakan yang mana realitas
yang mana fantasi ya gitu. Nah itu cirinya gejala psikotik tuh di sana. Menurut keluarga, sudah 1 minggu ini pasien suka mendengar bisikan-bisikan roh. Waduh, ini udah ada mendengar ya, berarti udah ada halusinasi auditorik nih. Udah 1 minggu ya. Terus sejak 2 minggu yang lalu, pasien hampir tidak pernah tidur dan tidak bisa diam sepanjang hari. Kayak ini udah ada tanda-tanda ini ya, afeknya tuh meningkat gitu. Jadi dia nggak pernah tidur, selalu bersemangat gitu, nggak pernah diam sepanjang hari. Berarti ini ada sindroma maniknya juga sejak 2 minggu. Terus pasien memiliki riwayat berobat ke psikiater karena beberapa bulan sebelumnya pernah merasa sangat sedih tanpa alasan dan suka menyendiri selama 3 minggu. Kayak bingung nggak tuh kan banyak banget ininya ya onsetnya nih ada sudah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, beberapa bulan sebelumnya. Ini gimana sih gitu. Nah ini daripada kita pusing-pusing, kayak kita mendingan bikin timeline singkat aja deh di kepala gitu. Oh kan kalau soal di CBT nggak bisa coret-coret ya gitu. Jadi mungkin teman-teman harus udah terbiasa gitu dengan soal-soal yang membutuhkan banyak banyak timeline kayak gini gitu. Nah ini dia hari H ke IGD nih, hari H ke IGD kan, dia gaduh gelisah, berteriak-teriak, ada hantu yang mengikuti dan mengganggunya. Nah terus kita tarik 1 minggu ya, 1 minggu ini pasien suka mendengar bisikan-bisikan roh, kayak 1 minggu. H-7 dia ada halusinasi auditorik. Auditory. Terus udah 2 minggu pasien tidak pernah tidur. Ini H-14. Ada manik. Terus mana lagi? Beberapa bulan sebelumnya pernah merasa sangat sedih tanpa alasan dan suka menyendiri. Oke, berarti ada depresinya tuh. Yang kita nggak tahu tuh ya, hamin beberapa bulan. Ada depresinya selama 3 minggu gitu. Berarti itu kemungkinan udah 1 episode ya, depresinya 1 episode. Nah, jadi kemungkinan dari setelah selesai episode depresi ke episode manik itu ada periode sembuh. Karena kan dia udah berobat tuh ke psikiater. Nah, sembuh. Oke, kita lihat nih. Kalau misalkan udah ada 2 episode kayak gini, ada episode depresi, ada episode manik. Nah, udah pasti bipolar deh jawabannya. Tuh antara C, D, E. A, B sebenarnya udah otomatis bisa tercoret. Nah, kita tinggal lihat aja episode yang kini nih, yang saat ini, dia episode apa sih? Episode manik kan? Karena kan dari 2 minggu yang lalu nih ininya maniknya. Jadi saat ini di episode manik dengan gejala psikotik karena dia udah ada halusinasi auditoriknya gitu. Dimulai H-1 minggu tadi sebelum masuk ke IGD. Berarti jawabannya yang D. Ya. Nah, jadi kan dengan timeline singkat ini akan membantu kita untuk meringkas gitu ya semua kejadian-kejadian sebelum datang ke IGD gitu. Daripada kita pusing-pusing kan kalau misalkan membaca sekilas langsung gitu membaca ke skenario itu biasanya ngawang dulu gitu. Jadi kita buat timeline singkat aja gitu ya sesuai onset. Oke, tips yang ketiga. Kita tadi mulai dari pertanyaannya, apakah tata laksana awal? Apakah tata laksana awal? Yang ditanya tata laksana awal ya. Terus kita screening opsi jawabannya. Oksigen, infus, NGT, kateter. Masih bingung kan? Masih belum bisa ke arah sistem apa ya kira-kira. Tapi ada laparotomi tuh di situ yang E ya, laparotomi. Oh, kemungkinan mungkin kasus bedah ya. Kemungkinan kasus bedah, kemungkinan sih sistem gastro gitu. Jadi kita bisa kira-kira aja. Tapi kalau misalkan nggak ketemu, nggak harus sampai ketemu sih sistem apa. Yang penting itu cuma sebagai gambaran aja gitu. Untuk kita bisa fokus di sistem itu gitu. Nah, mulai deh baca skenario-nya. 53 tahun Tuan U, datang ke IGD, nyeri perut mendadak.
kayak nyeri perut mendadak ke IGD, berarti ini kasus akut abdomen ya, akut abdomen. Nah, terus keluhan yang lain disertai mual, muntah, perut kembung. Wah, ini kita udah curiga ileus nih. Kita curiga ileus. Terus di sini tidak bisa BAB dan kentut sejak 4 hari yang lalu. Oh bener nih, kemungkinan ileus. Ileusnya udah sampai nggak bisa BAB dan kentut lagi. Kemungkinan ileus obstruksi, dan obstruksinya ini udah total gitu. Karena udah sampai nggak bisa kentut. Kalau obstruksinya parsial itu masih bisa kentut gitu ya. Bisa flatus. Nah, terus dari pemeriksaan fisiknya, kompos mentis, tekanan darah oke, nadi oke, TSG oke, suhu oke. Oke, berarti tanda vital stabil. Secara umum tanda vital stabil nih. Tapi pemeriksaan abdomen kita lihat inspeksi. Dari inspeksi tampak distensi. Wah, karena kan emang perut kembung kan tadi keluhannya. Nah, terus ada Darm contour, Darm Stapung. Nah, Darm contour tuh kita bisa ngelihat kontur ususnya. Terus kalau Darm Stapung kita bisa lihat gerakan ususnya gitu. Terus kita auskultasi, wah bising ususnya meningkat dan ada suara metallic sound. Oh ini udah jelas nih klinis ileus obstruktif. Nah, tapi defense muskular negatif, berarti nggak ada, belum sampai ke arah peritonitis ya. Kalau defense muskular itu menandakan peritonitis gitu. Kita pastikan lagi dengan penunjang. Kita lakukan foto polos abdomen. Foto polos abdomen 3 posisi ya biasanya kalau ileus tuh. Dan katanya menunjukkan gambaran herringbone dan step ladder. Oke benar, berarti bisa dikonfirmasi kalau ini diagnosisnya adalah ileus obstruktif. Ileus obstruktif total. Kausanya karena apa? Ya karena kita belum tahu karena apa gitu. Ini SKDI-nya SKDI 3B. Karena kan datang ini masuk kondisi darurat gitu kan, karena dia datang ke IGD. Tapi kita harus bisa tata laksana awalnya. Nah ini tata laksana awal ini yang ditanya, pasangan yang mana nih yang benar gitu. Oke, kalau misalkan kita udah langsung tahu jawabannya, kita langsung jawab aja pasang NGT gitu. Tapi nanti kita lihat lagi kenapa NGT ya jawabannya. Nah biasanya kalau misalkan tata laksana awal itu sebenarnya pola pikirnya nggak jauh dari A, B, C. Airway, breathing, circulation, itu sebenarnya sama aja. Semua kasus apapun yang ke IGD harusnya kita evaluasi ini, A, B, C gitu. A, airway. Kita lihat nih airway-nya sebenarnya ada masalah nggak sih pasien ini? Secara umum sih sebenarnya ini ya, masalah di airway itu bukan cuma masalah ada obstruktif, ada yang menghambat jalan nafas sampai jadi susah nafas, bukan cuma itu, tapi kita lihat kemungkinan yang lain. Dia ileus, tapi udah ada keluhan muntah-muntah juga. Nah, yang ditakutin tuh apa sih kalau ileus dengan pasien tuh muntah-muntah? Yang ditakutin tuh aspirasi. Nah, jadi kita harus pastikan jalan nafasnya itu jalan nafasnya itu diselamatkan dulu gitu istilahnya. Jangan sampai pasien meninggalnya itu karena aspirasi gitu, bukan karena ileusnya, bukan karena penyebabnya yang mengobstruksi di jalan pasase ususnya gitu, bukan. Tapi dia meninggalnya karena aspirasi, jangan sampai kayak gitu. Jadi kita selamatkan jalan napasnya itu dengan pasang NGT. Pasang NGT sekalian sebagai dekompresi ya, sebagai dekompresi karena kan dia ini kan ileus tuh ya berarti isi di ususnya itu kan nggak bisa lewat dari proksimal ke distal. Jadi kita dekompresi, kita ambil isi di usus yang proksimalnya gitu untuk dialirkan lewat NGT gitu. Jadi kita dekompresi. Nah, terus B, breathing. Nah, kalau breathing kita lihat sebenarnya ada masalah nggak sih pasien ini di breathingnya? Kayaknya sih normal-normal aja ya harusnya. Di sini emang nggak ada keterangan saturasi sih, tapi secara umum nggak ada keluhan yang menandakan ke arah hipoksia gitu, ke arah hipoksia atau sesak nggak ada gitu. Kalau misalkan udah ada mulai tanda-tanda hipoksia, mungkin ada penurunan saturasi, atau ada tanda-tanda mulai ada sianosis, ada sesak gitu. Nah, kita boleh pertimbangkan kasih oksigen via nasal kanul aja dulu gitu. Terus yang C-nya sirkulasi, kita lihat nih. Pasien ileus itu memang cenderung ada risiko mengalami dehidrasi gitu. Karena kan nggak diserap, isi ususnya nggak lewat tuh ke distal. Jadi penyerapan air di kolon, kan kolon tuh distal ya, usus bagian distal. Nah, penyerapan air di kolonnya juga nggak terjadi kan. Nah, berarti dia kemungkinan takutnya dehidrasi tuh.
Nah, tapi sebenarnya sih kalau dilihat dari tanda vital ya, tensi sih ya masih normal ya, nggak sampai shock gitu. Nadi juga masih normal gitu. Jadi sebenarnya ini masih belum butuh-butuh banget harusnya kalau untuk cairan gitu. Sebenarnya kalau rumatan aja boleh, tapi kalau sampai ke semacam resusitasi untuk pasang infus cairan keseluit sebenarnya nggak perlu gitu. Nah, kalau pasang kateter urin juga boleh sebenarnya sebagai monitor apa namanya kan kita kalau masukin cairan harus kita monitor ya. Nah, salah satu tanda monitoring berhasil kita apa namanya resusitasi cairan itu dengan melihat urin output gitu. Nah, boleh pasang kateter. Yang terakhir pilihan E laparotomi. Laparotomi itu bukan tata laksana awal. Kecuali kalau misalkan dia pertanyaannya tata laksana definitif. Nah, itu baru jawabannya laparotomi gitu ya. Nah, biasanya kasus-kasus abdomen itu harus membutuhkan operasi gitu. Jadi kalau pertanyaannya tata laksana awal, jawabannya yang C, pasang NGT. Nah, kita lihat lagi nih jenis-jenis pertanyaan tata laksana lain selain di soal ini. Biasanya nanti teman-teman akan familiar dengan ini tata laksana awal, terus nanti bahasa lainnya ada tata laksana definitif, abortif, preventif, tata laksana farmakologi, non farmakologi. Nah, pokoknya harus diperhatikan aja yang diminta apa, pertanyaannya apa gitu ya. Jangan sampai salah. Tips yang keempat, kita mulai dari pertanyaan lagi, tata laksana yang tepat. Tata laksana yang tepat. Oke, terus sekilas kita lihat opsinya. Lahirkan, seksio, ekstraksi forceps, vakum, dan apa sih satu lagi? Rujuk PRS. Nah, kita lihat sekilas. Oke, berarti dia kemungkinan sistem reproduksi. Tentang objin lagi nih, gitu. Oke, kita baru baca soalnya. Nanya L 25 tahun. Ibu primigravida lagi, G1, P0A0, usia kehamilan 32 minggu, 38 minggu. 38 minggu kemungkinannya udah ini ya, udah waktunya infartu gitu. Nah, datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri perut tembus ke belakang. Oke, kita udah mulai curiga ke arah-arah ini. Oh, ini kayaknya udah mau melahirkan. Keluar lendir darah, ada bloody show nih. Cairan dari jalan lahir, kemungkinan ketubannya udah nggak intak. Udah mulai keluar tuh cairan ketubannya. Oke, berarti ini udah kita bisa simpulin ini tanda-tanda infartu. Nah, dari pemeriksaan fisik, tekanan darah 110/80, heart rate-nya ada takikardis sedikit, kemungkinan karena ibunya nyeri ya, nyeri hebat gitu, tembus ke belakangnya, jadi agak takikardis sedikit. Terus respi-nya normal, suhu masih normal. Pemeriksaan Leopold, nih kita lakukan pemeriksaan Leopold 1. Leopold 1 itu kan di bagian fundus ya. Kita raba, ternyata ada bagian bulat keras melenting. Bulat keras melenting itu kemungkinan berarti kan bagian kepala ya. Wah, kepala kok di fundus gitu. Padahal udah 38 minggu nih. Ini udah menjadi masalah sebenarnya. Kita langsung langsung aware. Terus Leopold 2, teraba bagian panjang dan keras di sisi kiri ibu. Berarti punggungnya di sisi kiri ibu. Leopold 3 yang bagian bawahnya tuh dekat simfisis pubis itu teraba bagian lunak. Nah, berarti dia bokong ya di bawahnya. Nah, dari pemeriksaan auskultasi DJJ-nya normal 135 kali per menit. Masih dalam rentang 120 sampai 160 kali per menit ya. Terus pada pemeriksaan dalam, ketubannya udah tidak intak nih. Terus pembukaan 4 cm, teraba kedua kaki janin. Oke, ini udah jelas banget sebenarnya di sini aja kita harusnya udah bisa langsung mendiagnosis teraba kedua kaki janin. Oh, berarti kemungkinan dia malpresentasi. Presentasinya presentasi footling, presentasi kaki gitu. Ini salah satu jenis dari bridge presentation sebenarnya, dari presentasi sungsang ya. Yang ada 3 jenis itu sungsang. Ada yang frank bridge, itu yang dia sempurna, bokong sempurna. Jadi ini bokong, ini kakinya. Ini bokong, ini kakinya ke atas, udah bisa gambar. Ya pokoknya dia sempurna deh. Kalau yang complete bridge, dia maaf salah. Yang frank bridge itu dia bokong murni ya, bokong murni. Kalau complete bridge itu bokong sempurna. Nah, kalau bokong sempurna dia dia nekuk di bagian lututnya, tapi dua-duanya di bagian presentasi terbawahnya itu bokong. Terus yang incomplete bridge atau footling itu, nah yang bagian terbawahnya itu kaki. Itu ya.
Oke deh, jadi ini malpresentasi ya. Nah, tata laksana yang tepat untuk pasien apa? Oke, kita lihat. Perhatikan setting tipsnya. Lihat nih, datangnya ke puskesmas loh. Datangnya ke puskesmas. Jadi kan sebenarnya harusnya tata laksana yang tepat untuk presentasi ini ini tuh kontraindikasi untuk dilahirkan per vaginam gitu. Jadi harus dilahirkan per abdominam, harus melalui operasi SC gitu. Tapi lihat settingnya di puskesmas, mungkin nggak dilakukan SC di puskesmas? Kan nggak mungkin ya. Jadi ini jawaban yang tepat itu yang E, yang rujuk ke RS gitu. Karena tidak mungkin dilakukan SC di puskesmas. Lahirkan janin per vaginam itu enggak, karena kontraindikasi kalau di footling bridge. Terus SC juga tadi ini salah setting ya, ini kecuali kalau settingnya di RS langsung, boleh, itu jawabannya SC. Kalau ekstraksi forceps ekstraksi vakum, ya kan sama aja, lahirnya harus per vaginam ya, cuma dibantu alat aja, forceps atau vakum. Ini tapi kontraindikasi lewat lahir per vaginamnya gitu, jadi salah jawabannya. Kalau yang forceps itu biasanya digunakan kalau ibu itu masih kuat untuk meneran. Kalau vakum, kalau forceps itu ibu itu udah nggak kuat untuk meneran, kalau vakum itu ibu masih kuat untuk meneran. Tuh, jadi ini jawabannya rujuk ke RS. Ya, oke. Yang terakhir, tips yang kelima, cari keyword yang patognomonik. Sorry. Nah, cari keyword yang patognomonik. Ini seperti yang tadi saya katakan di awal ya, banyak soal UTM-PPD yang sebenarnya itu bisa dijawab hanya dengan kita melihat satu keyword aja gitu. Jadi nggak usah baca panjang-panjang dari awal, kita udah ketemu keyword itu, ya kita bisa langsung jawabannya, mengetahui jawabannya. Dan itu sangat-sangat membantu gitu ya, sangat-sangat meringkas, mempersingkat waktu untuk bisa mengerjakan soal UTM-PPD dengan cepat. Gitu. Nah, kita mulai lagi dari pertanyaan diagnosis pada pasien ini adalah kita lihat screening opsinya, limfoma, leukemia, limfadenitis. Oke, kemungkinan ini sistem hematoimuno kayaknya. Hematoimuno. Oke, kita bisa lihat langsung soalnya. 62 tahun, diantar anaknya ke dokter, keluhannya sering mengalami demam 1 bulan terakhir. Sering demam nih 1 bulan terakhir. Kenapa ya sering demam? Itu kan banyak ya diferensial diagnosisnya. Terus juga mengalami penurunan berat badan drastis. Penurunan berat badan, demam, terus dari pemeriksaan fisik, tampak kurus, lemah, pucat, konjungtif anemis, ada benjolan tunggal, kenyal, terfiksasi, diameter 3 cm, sewarna kulit, nggak ada nyeri tekan di leher. Nah, dari lab didapatkan hasil anemia dan limfositosis. Histopatologinya ada gambaran Owl's eye. Oke. Nah, jadi bisa sebenarnya dari sini teman-teman bisa tebak yang mana yang keyword yang patognomoniknya. Ya, yang ini, yang Owl's eye. Di mana pemeriksaan histopatologi itu di mana-mana dia selalu jadi gold standar gitu. Jadi nggak bisa kita bantah. Kalau misalkan dia udah ada temuannya ini, tapi klinisnya ternyata yang lain gitu, maksudnya kita nggak begitu familiar dengan klinisnya ya. Nah, ini ya sebenarnya kita langsung tembak aja gitu dengan hanya mengetahui satu keyword aja gitu. Ini jawabannya lymphoma Hodgkin gitu. Hodgkin itu ini Owl's eye atau Reed-Steinberg cell namanya. Reed-Steinberg cell. Nah, ini kalau teman-teman lihat di SKDI lymphoma Hodgkin ini dia SKDI 1 gitu. Ini kan sebenarnya cuma butuh tahu ini kan diagnosis sama keyword gitu. Gitu. Meskipun sebenarnya sih harusnya kita bukan belajar tuh jangan cuma menghafal keyword, menghafal soal dan tahu jawabannya. Ya sebenarnya lebih baiknya sih kita analisis gitu ya. Kita pikirkan satu-satu gitu kemungkinan diferensial diagnosisnya. Tapi ini kan settingnya UKM PPD. Kalau UKM PPD ya kita cukup jawab dengan benar aja gitu soalnya. Dan itu sangat mempersingkat waktu gitu. Itu ya, kalau AML nih khasnya adalah Aware Road. Aware Road. Kalau lymphadenitis TB, oke, TB itu mungkin juga nih klinisnya ada demam, ada penurunan berat badan, kurus juga. Nah, kemungkinan sih kita bisa curiga ada TB, tapi histopatologinya nggak sesuai sama TB. Kalau TB itu ada nekrosis perkejuan yang khasnya. Gitu. Kalau lymphadenitis akut, namanya lymphadenitis akut, nah biasanya dia ada tanda-tanda radang di benjolannya. Harusnya merah warnanya, nyeri tekannya positif harusnya gitu. Tapi kan ini enggak ya. Nah, berarti ini salah juga. Ini salah lymphoma Hodgkin juga bukan gitu. Jadi dia yang A. Oke.
Sekian deh, kayaknya itu aja ya tipsnya nih, 5 tips yang udah aku jelasin tadi. Mungkin yang keenam, di soal yang keenam ini kita ini kali ya, uji coba kali ya. Kita apa namanya, menantang teman-teman, ada nggak nih yang berani untuk menjawab soal ini sekaligus analisisnya. Maksudnya coba satu-satu seperti tadi step by step-nya, kita baca kemana dulu, kemana dulu, kemana dulu. Nah, habis dari situ kita analisis kira-kira jawabannya apa. Nah, kira-kira ada nggak nih yang berani dari teman-teman yang mau nyoba menjawab soal ini? Ini gampang harusnya. Oke, ada nggak nih? Ya mungkin dibantu ya, Dokter Isna, ini saya bantu buat ngajakin teman-teman yang lain. Ya teman-teman biar lebih membekas gitu ya apa yang disampaikan oleh Dokter Isna. Nah ini ada nih, Rifa. Mungkin bisa langsung dipanggil aja ya Dokter Isna untuk Boleh, Rifa. boleh. Mangga Rifa, apa bisa mic-nya diaktifkan dulu. Nanti kalau udah aktif bisa langsung dibahas aja ini pola pikirnya kayak gimana. Mungkin tadi bisa disesuaikan sama yang Dokter Isna kasih tahu ya, atau mungkin Rifa punya sudah menyimpulkan sendiri cara yang lebih cepat. Nanti kita bisa diskusin bareng-bareng lagi. Izin menjawab dok, mungkin karena ada riwayat nyeri ulu hati gitu. Sebentar. Ini coba satu-satu dibacain dari apa pertanyaannya, terus yang tadi saya katakan coba screening soalnya dulu, screening opsi jawabannya, terus baru dibacain satu-satu skenario-nya. Boleh. Apakah terapi medikamentosa yang paling tepat untuk diberikan pada pasien? Nyonya S, 55 tahun, datang dengan keluhan nyeri lutut kanan sudah sebulan yang lalu, terutama dirasakan saat bangkit dari duduk berjalan jauh dan berdiri lama serta naik turun tangga. Kemudian lututnya juga terasa kaku selama kurang lebih dari 30 menit saat bangun tidur. 30 menit kurang. Berarti memiliki riwayat nyeri ulu hati juga. Kemudian tulisan fisiknya BB-nya di sini cenderung obes ya, tapi nggak ditanya sih. 70 sampai 150 cm. Status lokalisnya ada krepitasi di genu dextra. Nah, kalau karena keluhannya nyerinya mungkin dikasih NSAID, terus milihnya mungkin celecoxib. Tapi kalau yang lain kayak nadik terlalu kuat gitu dok. Jadi mikirnya, terus dia juga ada ulu hati. Gitu. Oke, berarti kira-kira menurut kamu ini diagnosisnya apa? Rifa ya? Osteoartritis apa ya? Mungkin dok. Oke. Terima kasih ya Rifa udah berani jawab. Benar ya, ini diagnosisnya adalah osteoartritis, OA genu ya, OA genu dextra. Kenapa? Karena kita lihat lagi nih, perempuan ya, 55 tahun, keluhan utamanya nyeri lutut kanan, sudah 1 bulan, berarti menandakan suatu proses yang kronis ya, udah lumayan lama kan, bukan akut gitu onsetnya. Nah, terus nyeri dirasakan saat bangkit dari duduk, berjalan jauh, berdiri lama, naik turun tangga. Nah, semua aktivitas ini itu cenderung memberikan beban kepada lutut gitu. Jadi kalau ada aktivitas yang memberikan beban ke lutut, dia nyeri gitu. Nah, terus terasa kaku juga selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini juga khas pada OA gitu. Beda dengan RA. Kalau RA biasanya kakunya lebih lama. Biasanya lebih dari 1 jam kakunya. Dan justru dia tuh sebenarnya ngerasa sakitnya itu kalau setelah pas istirahat gitu. Biasanya kalau RA bangun tidur tuh nyeri gitu. Nah, terus pasien memiliki riwayat nyeri ulu hati. Nah, ini sebagai menjadi hal yang penting gitu untuk soal ini karena yang ditanyakan terapi ini. Nah, terus pemeriksaan fisiknya iya betul ini ada obes ya udah 70 kilo 150 cm. Nah, ini juga sebagai salah satu faktor risiko pada pasien OA gitu. Karena kan makin berat tuh beban tubuhnya untuk si lututnya itu ya. Nah, jadi dia menjadi salah satu faktor risiko. Terus status lokalisnya ada krepitasi pada genu dextra. Oke, berarti dia memperkuat kecurigaan kita terhadap OA karena biasanya di OA juga ada krepitasi. Jadi biasanya suka ada terdengar bunyi krek gitu. Kalau digerakin gitu ya. Nah, ditanya terapi medikamentosa nih.
Berarti ini kan semua jenisnya adalah NSAID ya, kecuali yang methylprednisolone ini steroid. Ya, ini steroid, yang lainnya NSAID. Nah, gimana sih pemilihan NSAID-nya gitu? Nah, sebenarnya kata kuncinya di riwayat nyeri ulu hati ini. Nah, kalau nyeri ulu hati itu bisa mungkin kita pilih NSAID yang selektif terhadap COX-2. Nah, kita tahu kan jenis NSAID itu kan ada yang selektif, ada yang non-selektif, ada yang partially selektif gitu. Itu menentukan ke arah efek samping di lambungnya gitu. Nah, semakin selektif semakin minim ininya efek samping ke nyeri ulu hatinya gitu. Jadi di antara pilihan ini NSAID yang selektif itu adalah yang celecoxib. Kalau ibuprofen itu non selektif, ini non. Meloxicam itu parsial. Kalau nadif juga dia non selektif, tapi nggak separah ibuprofen. Jadi urutannya ibuprofen yang paling rendah, terus nadif, meloxicam, baru celecoxib gitu. Jadi ini yang dipilih. Tapi sekali lagi ini adalah jawaban ideal UKM PPD ya teman-teman. Jawaban ideal UKM PPD. Tapi pada kenyataannya di puskesmas itu tidak tersedia celecoxib gitu. Dan ini adalah obat mahal gitu. Jadi sebenarnya ya gitu. Sebenarnya yang nggak aplikasinya tuh belum tentu juga bisa digunakan di keseharian kita gitu. Nanti di kesehariannya itu lebih ke seni gitu ya. Kita lebih ke artnya, gimana caranya kita bisa memberikan obat yang ada tapi efeknya seminimal mungkin gitu. Mungkin kita kasih tambahan PPI, atau kita kasih tambahan H2 antagonis, kita kasih tambahan ranitidin, atau kita edukasi aja, Ibu kasih minum obat nyerinya itu kalau nyeri aja gitu, sesuai keperluan aja, nggak usah diminum rutin, dan diminumnya pastikan setelah makan gitu, supaya mengurangi efek samping ke lambungnya. Itu ya jawabannya yang D, celecoxib. Oke, kayaknya udah selesai ya, Dok Pab. Kita lanjut aja kali ya, langsung ke sesi diskusi. Oke, makasih banyak Dokter Isna. Luar biasa banget ya teman-teman semua ya. Saya juga ini serasa lagi belajar lagi nih dari Dokter Isna, karena materinya memang komprehensif, pola pikirnya juga benar-benar bagus ya dari Dokter Isna. Jadi kalau buat teman-teman yang masih pengen nanya lagi ke Dokter Isna, mumpung Dokter Isnanya sekarang jadi pemateri nih, karena kedepannya beliau mungkin agak sibuk ya, nggak tahu juga kapan lagi bisa ngematerin lagi. Jadi buat teman-teman yang mau nanya sekarang, saya persilakan aja langsung nanya ke Dokter Isna. Saya buka pertanyaan mungkin 3 dulu deh bagi teman-teman yang mau bertanya. Kalau yang mau bertanya bisa langsung raise hand aja, kirim reaction, terus nanti mic-nya diaktifin aja. Mungkin ada yang mau bertanya teman-teman semuanya? Baik itu dari tadi penjadwalan yang Dokter Isna kasih, timeline, atau mungkin dari pembahasan tadi yang sudah dibahas, pengen dalami lagi sedikit, bisa juga. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman di sini? Atau masih malu-malu mungkin? Masih malu-malu mungkin Dokter Isna, padahal ini baik banget ini orangnya. Ditanya apa aja pasti ngejawab nih Dokter Isna. Ya. Jawab kalau bisa jawab aja. Oke. Kalau enggak dilempar ke Dokter Fabian. Ada nih dari Alvira ya, Alvira Dwi Lestari Putri. Bisa langsung aja diaktifin mic-nya ya. Mangga, bisa langsung ditanyakan aja ya, Dokter Isna. Ya, sebelumnya terima kasih Kang Fabian atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum Dok. Perkenalkan saya Alvira. Sebenarnya saya mau bertanya ini Dok, yang tadi pembahasan soal yang psikiatri Dok. Mungkin slide-nya bisa punten Dok. Iya. Nah ya Dok, sebenarnya saya masih bingung Dok, kan di sini tuh sebenarnya keluhan utamanya lebih mengarah ke yang gaduh gelisahnya ya Dok. Berarti ke gangguan si psikotiknya. Nah, saya mau bertanya aja Dok, kenapa pertimbangannya tidak memilih yang skizoafektif tipe manik Dok? Karena di sini kan gejala yang paling yang sedang aktifnya tuh yang psikotiknya gitu Dok. Kalau misalkan bipolar mungkin kan gejala yang munculnya atau yang menonjolnya lebih ke maniknya gitu Dok. Seperti itu Dok. Ya. Cara membedakannya. Terima kasih Dok. Jawab ya. Ini juga kayaknya menjadi salah satu pertanyaan yang populer nih ditanyakan untuk
peserta UKM PPD biasanya emang selalu bingung membedakan skizoafektif tipe manik dengan bipolar atau depresi yang dengan gejala psikotik. Nah, gimana sih bedainnya gitu ya? Nah, sebelum tahu itu, aku mau sedikit jelasin nih spektrum-spektrum di psikiatri itu ada apa aja. Nah, ini kan ada, anggaplah ini sindroma psikotik. Nah, terus ini depresi. Ini saya arsir ya. Yang ini manik. Ini saya ada arsir. Nah, di sindrom psikotik itu ada bagian yang namanya penyakit skizofrenia. Skizo. Oke, saya ambil buat bulatan lagi, ini di arsir ya, anggap aja. Oke, ini manik, ini depresi. Nah, oke, kita bisa lihat nih, yang diarsir di sini, ini adalah manik dengan gejala psikotik. Psikotik. Yang diarsir di sini itu depresi dengan gejala psikotik. Jadi biar singkat. Nah, di yang arsir di sini, ini skizoafektif, tipe manik. Yang ini skizoafektif tipe depresi gitu ya. Skizoafektif tipe depresi. Semoga bisa terbaca ya. Pokoknya kayak gini kurang lebih ya spektrumnya. Jadi cara bedainnya sebenarnya dari konsep tadi. Nah, kita lihat kalau skizoafektif itu kan pengertiannya dua-duanya sama-sama menonjol ya. Skizoafektif. Kita lihat skizoafektif itu tidak ada spasi ya. Skizoafektif tuh nggak ada spasi. Jadi dia tuh sebenarnya satu episodenya tuh muncul bersamaan gitu dalam satu episode yang sama. Sedangkan kalau depresi dengan gejala psikotik atau manik dengan gejala psikotik itu kan ada spasi ya, manik spasi psikotik gitu. Nah, jadi dia tuh sebenarnya awalnya tuh manik dulu yang menonjol, baru diikuti gejala psikotiknya tuh menyusul gitu. Gitu. Biasanya kalau di soal itu tuh menekankan ke arah ininya. Konsepnya tuh bersamaan, skizoafektifnya. Itu jadi dia udah ada halusinasi, ada maniknya juga dan timbulnya bersamaan. Tapi kalau yang tadi depresi atau manik dengan gejala psikotik itu biasanya dia menjelaskan maniknya dulu, baru diikuti dengan gejala psikotiknya. Oke, kalau dilihat dari pasien ini, kan dia sejak 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu dia episodenya manik. Tapi dia baru halusinasinya 1 minggu yang lalu gitu. Jadi itu munculnya nggak berbarengan gitu. Jadi dia maniknya dulu baru diikuti psikotiknya. Psikotiknya tuh halu tandanya tadi halu auditorik. Itu jadi dia manik dengan gejala psikotik. Nah, tapi kan biasanya kalau manik doang tuh ini ya nggak ada. Maksudnya biasanya pasti ada episode sebelumnya kalau manik itu. Gitu. Kita tanya lagi, kita pastikan lagi ada nggak episode sebelumnya entah depresi atau manik yang sebelumnya gitu. Nah, ternyata ada episode sebelumnya itu depresi. Oh, oke, berarti jelas kalau ini dia bipolar ditambah dia ada periode sembuh gitu. Gitu. Jadi ini jelas bipolar episode kini manik dengan gejala psikotik. Tuh, semoga bisa menjawab. Kira-kira menjawab nggak Alvira ya? Iya, baik Dokter Isna sudah menjawab, Dok. Okay. Terima kasih jawabannya, Dok. Ya. Oke, jawabannya sangat komprehensif ya dari Dokter Isna ya. Mungkin teman-teman semua bisa pada kagok gitu ya, manggil laki-laki, kakak-kakaknya manggil laki-laki bisa panggil kakak aja,
atau panggil teteh, akang juga nggak apa-apa. Bebas ya. Pokoknya biar gak kagok jangan manggil dokter aja. Kalau saya ini ke dokter Isna formalitas aja manggilnya dokter. Padahal manggilnya biasanya nama kok. Oke, selanjutnya ini ada dari Fadli Zaki ya. Fadli Zaki, mangga Fadli Zaki bisa diaktifin mic-nya dan langsung nanya aja ya ke dokter Isnanya, mangga. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Isna sebelumnya atas pemaparannya. Saya izin bertanya dok. Ya. Yang pertama, barangkali dokter ada tips dalam membagi waktu dok antara kegiatan koas dan juga dalam belajar untuk persiapan UKM PPD dok. Dan yang kedua, barangkali, bentar dok, ada 2 pertanyaan. Yang kedua, barangkali nanti saat periode saya, mungkin ada kemungkinan ada OSCE seperti itu. Barangkali ada tips juga dok, untuk cara belajar untuk PPD untuk pastinya bagaimana? Atau nuhun. Oh ya. Ya, sama-sama. Oke, dijawab ya. Pertanyaan pertama tadi membagi waktu koas dengan belajar UKM PPD. Oke, sebenarnya ini sifatnya tadi ya kembali lagi personalized gitu. Jadi tiap individu itu masing-masing beda pasti gimana cara membagi waktunya. Tapi sekali lagi lebih baiknya teman-teman kalau misalkan ternyata waktu interval waktu jarak antara selesai stase terakhir ke UKM PPD itu harusnya dihitung, benar-benar dihitung dengan jelas ada berapa hari, ada berapa minggu, ada berapa bulan gitu ya yang tersedia selama selesai koas sampai start UKM PPD. Nah, itu beneran dihitung. Nah, kita lihat, kita alokasiin dari waktu yang tersedia itu. Nah, itu adalah waktu yang efektif ya, benar-benar dalam 24 jam, maksudnya selama, kan nggak ada kegiatan lain tuh kalau setelah selesai koas. Nah, itu benar-benar bisa dialokasikan untuk belajar UKM PPD doang. Nah, itu kita manfaatin untuk mempelajari sistem-sistem yang tadi saya udah katakan ya, yang sistem mayor atau sistem yang susah, yang sifatnya materinya tuh harus konsep gitu mempelajarinya. Mungkin kayak semacam patogenesis, patofisiologi, atau semacam membedakan jenis-jenis gangguan asam basa. Nah, itu kan yang sifatnya tuh konsep ya, maksudnya yang jauh lebih belajarnya tuh lebih susah gitu, lebih lama gitu belajarnya. Nah, itu mendingan alokasiinnya di waktu-waktu yang kosong tadi, di waktu spare waktu yang jelas setelah selesai UKM PPD, setelah selesai stase terakhir sampai di UKM PPD tadi. Nah, tapi kalau misalkan dari sekarang teman-teman masih menjalani stase kan, masih menjalani koas, nah maksimalkan untuk belajar benar-benar materi stase itu gitu. Jadi sekalian belajar stase, sekalian belajar buat materi UKM PPD-nya gitu. Jadi kan ya sebenarnya kan sama-sama belajar ya intinya gitu. Jadi teman-teman di stase itu pun ya tujuannya untuk lulus stase itu dan untuk lanjut ke stase selanjutnya gitu kan. Nah, intinya kan pasti ada ujian ya, ujian stase. Nah, ujian stase juga dipersiapkan aja sekaligus untuk mempelajari materi-materi UKM PPD-nya gitu. Jadi boleh sekalian teman-teman lihat lagi kayak soal-soal UKM PPD di stase itu tuh kira-kira apa aja ya gitu kan, jenis-jenis soalnya gitu. Nah, kan boleh tuh sekalian belajar, dan bahkan lebih enak justru kalau lagi stase tuh bisa ada tempat konsultasi kan ke pembimbing gitu kan, masih ada kan preseptornya gitu yang bisa ditanyakan gitu kalau misalkan ada satu soal yang mungkin kita belum yakin gitu jawabannya. Nah gitu, menurut saya sih kayak gitu ya. Jadi di sepintar mungkin gitu mengalokasikan waktu belajar, dan kalau misalkan lagi stasenya itu fokus di belajar materi itu gitu sesuai dengan stasinya. Oke, yang pertanyaan kedua apa ya tadi, lupa. Tentang itu ya OSCE dok. Oh ya, OSCE ya. Kalau seandainya ada OSCE gimana? Nah, oke, sebenarnya ini saya nggak bisa menjawab sesuai pengalaman saya ya, karena kan saya termasuk angkatan yang terdampak pandemi itu, jadi OSCE-nya ditiadakan kan. Kalau saya sendiri sih seandainya dulu ya ada OSCE, mungkin saya akan belajarnya maksimal banget mungkin mulai di 2 bulan ya, atau 1 bulan. Bahkan lebih ekstrimnya lagi mungkin ada kakak tingkat yang justru katanya bilang, OSCE mah 2 minggu juga bisa, katanya gitu.
Tapi itu kan beda-beda preferensi ya, maksudnya tergantung tiap orang gitu. Jadi sebenarnya kalau OSCE adalah kalau misalkan kamu udah punya bekalnya, materinya di apa namanya review materi soal-soal CBT, materi tiap sistem ketika belajar CBT, harusnya pas OSCE itu akan jauh lebih mudah harusnya ya, karena OSCE kan sifatnya cuma ini ya, maksudnya kayak apa namanya, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis, sampai tata laksana di tempat gitu kan. Nah itu kan membutuhkan pola pikir ya. Nah harusnya kalau misalkan udah punya bekal di materi pas kita belajar buat CBT itu harusnya jauh lebih gampang gitu. Jadi sebenarnya belajar OSCE itu cukup belajar untuk ini apa namanya pola pikir gitu. Jadi teman-teman boleh bikin semacam draft kayak per keluhan. Draft per keluhan kayak misalkan keluhan sesak napas ya, keluhan sesak napas. Oh, diferensial diagnosisnya apa aja ya? Sesak napas tuh bisa berasal dari kardiogenik, penyebabnya jantung atau penyebabnya paru-paru atau sistem apa namanya yang terganggu ginjalnya misalkan, itu kan bisa tuh keluhannya sesak. Nah, dari situ mungkin bisa di draftnya tuh semacam apa dari keluhan utama kita lebih apa namanya anamnesis tuh mau nanya apa lagi sih gitu untuk mengarahkan ke etiologi tadi gitu. Kalau sesak berarti kita buat anamnesisnya tuh anamnesis kita gali dulu kan sesaknya onsetnya kapan, terus sesaknya tuh kalau lagi ngapain, sesaknya kalau aktivitas sesak makin sesak nggak, kalau baring sesak nggak, pokoknya yang kayak jenis-jenis apa anamnesis tentang sesak itu semuanya ditanyakan. Nah, kalau saya sih prefernya untuk OSCE belajarnya kayak gitu. Jadi per keluhan untuk membuat pola pikir kita nanti kalau misalkan menghadapi pasien di OSCE ini ketika kita anamnesis keluhannya apa? Keluhannya sesak. Nah, kita udah ada pola pikir itu gitu. Kita mau nanya apa itu udah ada di kepala. Nah, gitu. Jadi lebih baik sih kalau OSCE sistem belajarnya kayak gitu ya. Jadi kayak tadi perkeluhan dan kita buat draftnya diferensial diagnosisnya apa aja, terus baru tata laksananya gitu. Dan sebenarnya sih harusnya kalau udah belajar di CBT itu akan jauh lebih mudah. Tuh. Kalau saya sih mungkin 1 bulan ya, 1 bulan atau 2 bulan harusnya bisa kalau untuk OSCE. Gitu. Semoga menjawab. Ya ini makasih ya Fadli udah nanya. Semoga tadi jawabannya sudah cukup lengkap ya dari Dokter Isna. Ini selanjutnya ada Audiani. Audiani, mangga bisa diaktifin aja mic-nya, langsung bertanya ya. Halo dokter, selamat malam dokter. Selamat malam. Izin bertanya dokter Isna, apakah dokter memiliki target per harinya untuk mengerjakan soal UKM PPD ini dan juga bagaimana caranya untuk menghafalkan obat itu karena kan banyak banget. Nah itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih dok. Okay. Kalau saya ya ditanyakan saya ya punya target apa enggak per harinya ya. Kalau saya sih iya punya. Tadi yang tadi udah saya bilang nih di Hamin berapa nih? 2 minggu ya kayaknya. Nah ya, pokoknya kalau saya targetnya itu tiap hari ngerjain soal itu maksimal ya. Kalau saya sih di ininya ya di fokus bertahannya nih, yang si jumlah nih 3J ini yang jumlah berapa lama bertahan fokus menjawab soal. Kalau saya sendiri fokusnya itu hanya maksimal banget 150 soal. Itu satu paket ya berarti. Satu paket 150 soal. Dan itu pun sebenarnya enggak full sih, enggak sampai benar-benar dengan pembahasannya semua gitu. Tapi kalau misalkan untuk cukup ngerjain soalnya aja, atau sampai apa namanya kita lihat singkat pembahasannya aja gitu, itu sebenarnya cukup 150 soal per hari. Tapi targetnya itu lebih ke sebenarnya lebih ke nilai gitu. Jadi kalau misalkan udah 150 soal nih kita ngerjain, nah itu tuh kita kerjain dulu aja jawaban yang menurut kita apa namanya menurut kita benar itu dari nomor 1 sampai 150. Nah baru setelah itu cross check lagi ke kunci jawabannya gitu. Nah baru dari situ kita bisa apa namanya evaluasi nilainya kira-kira udah mencapai belum ke target yang udah kita tentukan di awal tadi yang ini. Itu kalau saya sendiri sih tadi ya 150 soal itu udah maksimal, nggak bisa lebih dari itu. Terus kalau yang apa tadi obat ya, gimana cara ngafalin obat? Cara ngafalin obat itu
sebenarnya nggak harus dihafal plek-plek ya. Tadi yang saya bilang itu tuh cukup yang itu aja, yang SKDI 4A pertama jelas, terus di soal UKM PPD itu sebenarnya ada jenis-jenis soal yang apa namanya favorit gitu, favorit untuk menanyakan dosis obat gitu. Jadi sebenarnya nggak semua juga sebenarnya SKDI 4A sampai ke dosis-dosis ditanyain, enggak juga. Tapi sebenarnya kita bisa tahu jenis soal mana aja yang pasti ditanyain itu dosis obat, itu lebih ke gimana seberapa sering kita latihan soal gitu. Jadi kalau semakin banyak kita ketemu soal, semakin mengenali jenis soal yang menanyakan obat sampai ke dosis gitu. Nah, yang paling sering itu biasanya dosis-dosis kulit ya. Dosis-dosis kulit itu banyak. Dan biasanya tuh paling sering tuh dosis obat untuk IMS ya, infeksi menular seksual. Itu yang kayak bakterial vaginosis, trichomonas, dan sebagainya. Itu kalau bisa memang harus hafal sampai dosis gitu. Nah, gimana caranya? Sebenarnya masing-masing orang beda ya. Kalau aku sendiri sih jujur aku bukan tipe orang yang terbantu dengan jembatan keledai. Jujur gitu. Jadi kalau mau lebih effort sedikit, boleh lebih dipahami ke arah mekanisme kerja obatnya gitu. Jadi kalau misalkan mau satu tingkat lebih advance nih gitu belajarnya, boleh, maksudnya belajar obat itu lebih memahami how and why-nya gitu, lebih memahami why-nya. Kenapa sih obat ini yang dipakai gitu. Lebih ke sana gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan, misalkan abses ya, keluhan abses. Nah, abses itu kan biasanya penyebabnya bakteri anaerob ya. Anaerob karena dia kan tertutup gitu. Nah, jadi bakterinya itu biasanya penyebabnya anaerob. Nah, kalau bakteri anaerob itu biasanya antibiotiknya apa sih? Nah, yang paling sering itu kan metronidazole gitu. Metronidazole atau clindamycin biasanya di bakteri yang penyebab bakteri anaerob tuh. Dia sensitif untuk membunuh bakteri anaerob. Nah, jadi lebih ke prinsip gitu, lebih ke prinsip. Oh, oke, berarti kemungkinan kalau abses jawabannya terapinya metronidazole gitu. Terus biasanya terapi-terapi yang banyak juga tuh terapi obat cacing. Nah, obat cacing itu banyak banget jenisnya, kayak ada drug of choice-nya apa, terus alternatifnya apa, macam-macamnya apa. Nah, itu ya mau nggak mau memang kalau misalkan nggak bisa sampai tahap memahami mekanisme kerja obatnya, ya mau nggak mau memang harus menghafal gitu. Tapi yang tadi saya bilang, hafalan itu ya sebaiknya sih deket-deket UKM PPD aja lah, nggak usah 4 bulan udah ngapalin dosis, nggak yakin bakal inget juga gitu nanti pas UKM PPD gitu. Jadi boleh kalau misalkan mau sekedar baca-baca aja sekarang tuh ya nggak apa-apa, tapi ntar pas mendekati UKM PD tadi ya 2 minggu atau 1 minggu boleh recall lagi gitu soalnya. Ini sebenarnya semakin sering akan insya Allah akan terbantu untuk menghafal gitu. Jadi nggak effort amat buat ngapalin gitu kalau sering ketemu soalnya. Itu ya. Terima kasih banyak Dokter Isna. Ya. Makasih banyak ya buat teman-teman yang udah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bagus banget sebetulnya, dan sebetulnya menjadi kerisauan banyak peserta juga mungkin ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi, tapi sudah dijelaskan dan dijawab oleh Dr. Isna dengan cukup komprehensif ya. Mungkin satu pertanyaan lagi terakhir untuk menutup pertemuan kita malam hari ini. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin untuk pertanyaan malam ini, sesi tanya jawabnya kita sudahi saja terlebih dahulu. Nanti jika memang ada teman-teman semua yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan menyangkut materi yang diberikan ini, mungkin bisa langsung aja di DM ke Instagram kita ya. Insya Allah nanti kita akan bantu jawab. Pokoknya sebisa mungkin kita akan bantu teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk sesi diskusinya kita sudahi saja. Mungkin dari Dr. Isna ada lagi yang ingin disampaikan untuk penyampaian materinya atau sudah cukup, Dr. Isna? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Baik, mungkin bisa di stop share screen saja. Selanjutnya mungkin ada ada sedikit materi yang akan saya lanjutkan ya. Makasih banyak Dr. Isna. Sama. Oke. Saya belum menutup ya. Ya udah deh. Saya tutup ya. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan materinya. Dilanjut ke moderator ya, ke Dr. Fabian. Ya,
kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semuanya. Ini sebetulnya sudah mendekati penghujung acara ya kita pada malam hari ini. Di sini yang masih bertahan ada 52 orang berarti ya sampai sekarang masih bertahan, dari tadi mungkin sekitar 80 orang. Nggak apa-apa, teman-teman beruntung bertahan sampai sekarang karena memang masih ada beberapa yang akan disampaikan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi gini teman-teman, tadi mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung tentang dosis, lalu ada yang masih mungkin ingin mendalami penyakit-penyakit yang tadi sempat dibahas, atau mungkin ingin mendalami soal sistem-sistem yang lain yang tadi tidak sempat dibahas. Jadi kedepannya acara kita dari Hippocampus Medical Course ini akan sangat banyak teman-teman, dan teman-teman bisa pilih manapun yang teman-teman mau. Tadi ada yang menyangkut dosis misalkan ya, nanti insya Allah juga kedepannya kita akan bantu bagi teman-teman yang ikut dengan program kita akan bantu untuk nyediain sebetulnya dosis-dosis kayak sejenis catatan dosis yang kita punya yang khusus untuk yang sering keluar di soal UKM-PPD, kita akan bantu juga. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Di sini saya mungkin nggak bisa sebutin satu-satu dan jelaskan satu-satu, tapi yang paling dekat mungkin beberapa minggu ke depan ini akan ada free class yang akan kita laksanakan. Jadi free class itu seperti membahas soal UKM PPD bersama, kurang lebih 20 sampai 25 soal per kelasnya nanti. Ini gratis ya teman-teman. Jadi selanjutnya teman-teman ini yang udah ikutan sekarang bisa nanti sebentar lagi akan kami buka pendaftaran untuk free class selanjutnya. Nanti bisa langsung join aja ya teman-teman ya. Oke, kita juga punya tryout nanti kita akan laksanakan, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan. Oke. Lalu teman-teman jangan lupa juga kami ingin nitip ke teman-teman untuk mengisi form evaluasi. Karena form evaluasi dari teman-teman nanti isiannya akan sangat berguna untuk kami untuk meningkatkan kualitas dari Hippocampus untuk menyediakan apa yang teman-teman butuhkan, dan juga meningkatkan kualitas kegiatannya ke depan nanti seperti itu. Karena memang kami pengen teman-teman itu mendapatkan apa yang teman-teman cari, dan juga membantu teman-teman istilahnya melewati fase bisa dibilang ya fase yang cukup berat gitu, karena menentukan kelulusan teman-teman nanti sebagai dokter seperti itu. Nanti akan di-share ya teman-teman di grup WA dan bisa langsung diisi. Oke. Nah, sekarang mungkin ini dari panitia ada yang mau foto dulu. Ini teman-teman yakin mungkin ada beberapa yang sudah ngantuk, tapi buat teman-teman yang masih segar, yang bisa buka kamera, mungkin boleh buka kamera ya. Atau udah pada kita lihat dulu. Cuman berlima ya, cuman panitia. Ya udah nggak apa-apa. Langsung aja didokumentasiin ya. Panitia apa udah? Fabian minta tolong stop share screen dulu biar kelihatan semua peserta. Oh iya, punten. Maaf. Sorry. Oke. Jadi aku langsung mulai aja ya buat dokumentasinya. Oke, udah. Oke, sudah ya. Baiklah teman-teman semuanya, berarti sekarang kita sudah sampai di penghujung acara kita. Saya di sini mewakili teman-teman panitia yang lain ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung di kegiatan kita pada malam hari ini dan bertahan. Mungkin ini ada 40 orang yang masih bertahan hingga akhir acara. Nanti ke depannya jangan lupa ya buat ikutan lagi acara-acara dari Hippocampus yang bisa kami pastikan akan sangat membantu teman-teman dalam melewati proses teman-teman semua untuk lulus UKM PPD ke depannya. Mungkin dari saya ini tadi saya buka dengan pantun, akan saya tutup dengan pantun ya. Untuk 39 orang yang masih bertahan ini berkesempatan untuk mendengarkan pantun dari saya. Halo calon dokter pemberani, ulang ya. Halo calon dokter pemberani, perkenalkan kami Hippocampus.
Ya kali gak gabung di sini. Nanti nyesel loh, serius. Oke, saya tutup dengan pantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Pantunnya ya. Oke. Makasih semua. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Tunggu di acara berikutnya. Besok ada koas atau ada apapun kegiatan, semoga dilancarkan. Semangat belajar UKMPD-nya. Semangat. Semangat belajar UKMPD-nya. Semangat. Kan ya. Oke, sama-sama. Makasih ya semua. Mangga. Thank you. Sama-sama. Thank you. Oke, sama-sama ya. Dian ya teman-teman. Dadah.